Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunat subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit. Istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi, ia rumah sampai sunnah duha, 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha, itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi. Kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha.
berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunat duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar, saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda, baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu, baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam.
nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu, nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah, tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama, termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah, itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh, baca alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh, alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh. Nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dia Pak Guru ini. Dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku, na patah puluh tahu ngumuruku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya. Ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz. Terutama kemarin di Palembang. Nah sore Pak Ustaz. Mak barakala ada yaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasarah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipah. Ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah yual kafirun. Nanti rakaat kedua. Baca alam tarakaipah di ilati Quraisyin baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu akbar kabirah.
Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabira. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini. Wah, keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabira. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi jangan katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh, kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru, ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu sebenarnya duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua ini yang jarang orang nukan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu, maka di situ ada orang mendoakan sesamanya.
Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya tetap pakai Sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada dua di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain dalam hadis Bukhari Muslim, sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan siapa yang membaca 3 kali berturut-turut kemudian berdoa maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa, tak baca itu tak ketelu. Tak baca ketelu ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya merota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Taqi Haji Fathuddin Sukar almarhumah maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib. Pas selesai doa. Dia berdiri. Sholat sunat. Kembali duduk. Masih duduk tahiyat. Tidak berubah. Ternyata ada riwayat. Yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat. Itu masih dalam posisi tahiyat. Tidak merubah posisinya. Maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si mempat dia jina nak supaya marat jing ustaz komite talapi mengilmar. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa insya Allah itu bagus. Sudah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imunrina Jumat.
Iya, ya dapur mak Jumat we baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka. Kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak buras aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Iku miki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leparangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mita kupuran di takbiran lo di metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yang pun di makundreta mak do jamato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi yakutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natin ro kotonang ewan ni. Untuk makasih melawari Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tawe. Dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak. Kupurai palen nak kukiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu enggak. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi, minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah wafat kali itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, ya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi.
Itu masih ada Pak, di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu Guruta. Pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Guruta diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, Guruta mengambil surbannya, justru tidak basah. Guruta itu luar biasa Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan Guruta itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah purami Guruta kadang-kadang dia jawab Pak Guru ngapun nguji bisa baca dia itu. Agak rasa, bawa muina. Ya komeko Pak Guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya Guruta dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu, ia tak buka miro kita kata ni Guruta tu dah ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagang kana ya matu Pak Guru nga, ina suruh tutui. Ia mana aja rewa Guruta malau lisu temat to maniaro kita. Padahal Guruta sudah meninggal. Hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kapit makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita kira kumaka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita lena lo Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Neng koto makapala lo Jakarta ma pesawat. Patak jana pakila tu kumanya. PP. Lagi mengotel lo Jepandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi. Hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko. Basanana Guruta. Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah. Coba. Dia katakan saya kondisi di Simogi Guru tak boleh Mekah nasang. Lagi nangka boleh Mekah nah dia nangka nasalai boleh. Dan beliau sudah sakit sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke tanah suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guruta sama kuenya. Kadang lupai baling yang peluk na Guruta si bawa bepah sehingga napai nantarakan. Maka dia nak kena salai Guruta lah binin 20 lang ako boleh dia nak kena salai. Tapi maka dia kemarin malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang.
Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba, padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Saya guru pakai jadul rahman ambodale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang karakangi maka dari setan lagi. Pak angkat yuk. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Qur'ana, nanya bicara lalona. Yo pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz, zikiri kuda mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahan, ingerang-ngerangi papedale na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur masarola bini masampaya sunai si samurakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matinlor siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada kata-kata bere. Aja nih risapa maka ada uki kapapu ngalatala maka kapa modelnya. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk. Itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sabaya ipak bentuk nih po ngalatala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa pe cara ni ngarapo Allah Taala din ang kanirita na isuro mo je mi ngarag din isuro ko nawanaway kamakira na isuro mo bari ngarag din isuro ko manawanawa apa itu ko meko maka da pura wita mako manawanawa no tu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa makon itu sampai ya tete makapajang apa ya ko makapajang inang karo lagi-lagi magdiri dia ko matana nasi nakapa malaikat ya nakapa pung masalah itu. Iya makanya dilarang menutup mata. Iya ko kemeki masampajang kaya kini badi makadanay ta ka po Allah Ta'ala iya ko to kata dari ipahadir ni yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja Pak. Ini tompe malah saulute Pak Tuli melo isi runtu, melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia kuirasakan kehadiran angkat sari bulu-buluna. Angkat toto malam-malam mana Pak Penadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro. Pada itu tidak pela kaina. Pada kita tidak pecandrina. Wah. Gagah. Mapa cende-cende. Capu jus jaru si bawa jus alpuka. Talu kaca demo pernah rasa. Nikmat bersama 2 janyo. Kau tutul di situ dang atau di dega. Seakan hanya 1 jam. Wah. Karena dia bersama dengan kekasihnya. Makumati itu tahu masampajangnya Pak. Kumakanya kehusuan nasibapun. Nah maka tadi di tapaga pada sinampak mina sedih. Kung kata si Chan di situ dana wenalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasara nangka. Disuruh masampajan napai 5 menit atau 5 semen ni. Nali sabihis may mga nasa ulampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak gini. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah
Ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam sholat. Suruh pengului hafalan aku pun Allah Ta'ala. Suruh mas sampaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi si susiwani. Sisa ngoko sampajan si sungi si liwas sampajan. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina pertama Quran. Aja mau nak cicengi, Pak aku menciceng itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari pura lupa ngulo hafal aku ini dengan sempurna. Kami kapal Quran maka aku guru nana pangolo sehingga cinampa na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay podangi makunru tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay po pak gurong madari makarami masih jama makapala itu. Jadi makanya kung kapag politik itu magampang baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay mesti tak panareke kung kagagay makuy makanja kuy paki. Maragi makapala itu. Sure makapala mapat diulu. Dari kata patapulo nula dia panapalay. Tapi ako ang kataw lamba, madari po na kanan mi. Ay, masih makapala itu. Ang kataw makunro-kunro mapahang, masih makapala. Karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasidalian yang nak makadwe maca dan nak tak bekata lumije na baca na pala ni yang madadi nakasyagan ni na ulang de lian memeti otak na itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talamba makapla kerai jago politik na matu ya. Yan ang kana anak matandrak kalan na tumaret gitu makapla. Ini sangat kalasyang kita pakai paki batu naik kalasyang reji gitu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo, iya tu dalle enak komelo ki malo mumurusu jama-jamange, masih pinapa misalnya misi. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ agak-agak na jama ya singkat pangalo ko tu. Tapi ya kung masih mako pita-pita na napaki rewa malo mana tu yurusu jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Iya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki masam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalahan apa masam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala pitirang jama-jamang. Jadi yan atau pura na masampaja tahajud asampaja sunnah istihara ni okoro suju paca purang itilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yan na to tomatot tariolo nakadaide piga papakedo ko nasaba may matuli na pake. Makadayanan ka na macam ni koti na kada salasay ko po ani. Nasaba yan may matona nalinga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasaba wani-wani mas sampajasuna istihara. Yo pwede din ang kanijaman apa makadap saja papakedo. Adalah papakedo na diga monroy malah penunjuk. Nah, begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya nawani sebelum matahari witiri yang monroy witiri tak
Kecuali tak palayolo witir, jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara, tidak usah lagi witir. Usahakan witir, taimon riko si ton ramoi, ya miko pura nih mau witir, aja nata ulangi. Tapi ya ko ya ibu-ibu awitiri memang ini apa lo matindro. Namo moto ki matahaju awitiri toki. Supaya dia tak ganggu ki ko matindro. Katu makun repa 5 repa katulutul makaleleang. Mandiri lalu tak dikatalu si wani katulutulu. Pura di moto matindro katulutulu si moto si matindro katulutulu si. Itu. Makanya asam pajasuna witiri ki. Nasabay ko mawitiri mo kita tindro de gagaji ganggu ki. Iya tol tu barakan. Dia itu gak tahu katulu-tulu maja aku mawitiri na tindro. Dia gak. Rai ko makada memi arak dasa de memang nak mabela memang dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh ampai sampai jasuna najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya. Itu hanya witir. Ya mau tiak, ya tiak wanong itu ya Pak. Maka aja lalu misalnya witir. Ya aku sampai jatah haju dia mulai jamai. Aja lalu dia mau witir. Namun sirah kami bu. Aja tak kada terlupa. Namun sirah kami. Tapi pacapur rawat tu itu dijama sirah kami. Maka ini basuh buta ada pernah toma witir. Tajama di sirah kami. Kan usolli sholatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya aku dia tak basara kada bani. Maka tema sampai jam witir siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Gampang ya rato. Ya aku mau lampai mo pihak kada bami sirakami puang Allahu Akbar. Itu. Apa ya tu ko makadaki witiri makadani ganjil. Itu. Makadani itu ganjil. Ko witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witiri. Tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakat na witir ya Pak. Insya Allah dia nama pahlawan atau barakat na witir. Ya ko ya meroh pasaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha dia tajamai. Ya ko tahajud dia tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib dia tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witir dia tajamai rugi lada tau ngangi. Apa maka dia nabita, akan asal nabita aja lalu nadai mau witri, namo manisirakan. Itu pasal ada bita. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengumpul ustaz saya di bawah. Aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya, yang penting tetap pengumpul. Ya aku sirakan minta Allah kudu Allah kalau subra bil palak kalau subra bin nasroko ni. Ya naro. Ya kode tapra ya mana rukul Allah mimba tapra ya to naruh tambah makar teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampaja perlu tapat ada ngilima atau tak oku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah. Tepat adami. Tabaci alam nasarah katalu. Kulu Allahu katalu. Baru Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca katalu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy. Tawe murusukan. Dito lo susah insyaAllah. Jadi aku kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. InsyaAllah salah saya itu napakilat to. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko yaitu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara Allahu kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kada yoki. Kaya kada apa lagi? Itu alam nasarah katalu kulu Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
Rabbi yassir wala tu'assir. Nah, ya takatalo. Padilanya yang kedua, yang ketiga, padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Insya Allah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr sibawa kulalau. Iya. Jadi, tapi petadangi oke. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yuk, paling nak bami palak 5 mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak, dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah berakat naroka Pak Dongan Nagorota, saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupai, terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah siu baca gona. Biasa itu kalau ada siu baca na lo baca nih. Saya duduk, kalau kita lupa itu kapan kita ingat, kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin murus, dia disipan rasa-rasa. Tahu murus suka nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam, misalnya angka persuratan, angka agak komenka. Itu insya Allah semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh, kita bisa melaksanakan sholat sunnah suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ya sampai sunnah itu jamaah. Iya. Ya kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja suruh na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musala itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau, nang katana tilau musik di meter 2 meter. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7.
Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi, ia rumah sampaja sunnah duha, 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha, itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu, tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah, tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah Li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu.
Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan, man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan, maka dia masuk surga. Ini azan. Karena kenapa? Pertama, tukang azan itu tidak ada yang terlambat, Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-Maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunnah subuh. Baca alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya. Atau sakit punggungnya. Suruh baca itu. Kalau sholat sunnah subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa pernah datang dulu ceramah di sini dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh, mengatakan, "Wah, Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit, sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat." Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tara kaipah. Rutinkan saja. Hilang itu nanti.
Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh. Nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dia Pak Guru nih. Dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe guru takemali. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tau ngumuruku. Nah, 40 tahun umurku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Nagurut Takemali. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makoto ngetunasan. Itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya. Ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz. Terutama kemarin di Palembang. Nah, sore Pak Ustaz, mak barakala ada yaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian di ila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipa di ilati Quraisyin baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunnah, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id bain itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi jangan katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, Sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd.
Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada dua. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Nah, makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu, sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya tetap pakai Sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama sholaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan, inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa. Tak baca itu keteluh. Baca keteluh. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali
baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya merota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Taqi Haji Fathuddin Sukar almarhumah maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah. Betul, itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak berubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si mempat dia jina nak supaya marat jing ustaz komite lepi mengilmar. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Itu udah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imunrina Jumat. Iya, ya napura mat Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kan kau tak buka pintu dah lagi. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak burasa aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama waring. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya.
Supaya kawannya leparangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mita kupuran di takbiran lo di metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yang pun di makunreta mak doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natin ro kotonang ewan ni. Untuk makasih melawari Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak kupurai palen nak ko kiburu etak deng. Itu. Makanya guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi. Minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru tak saya mau ceramah apa kali itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau mendengar nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak. Yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Tuh. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang. Ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu 1 malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado. Itu kapal bocor, kapal kayu. Kita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya. Justru tidak basah. Guru itu luar biasa Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya di link kitab gondol, dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondol. Napurami guru takadaga dia jawab Pak guru ngapuna mo je bisa na baca deh to agak rasa bawa muina ya komeko Pak guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu, ia tak buka miro kita kata ni guru tak tudang ukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagang kana ya matu Pak guru nga ina suruh tutui. Iya manana paja rewa guru tamalaw lisu tamat to maniro kita.
Padahal guru tak sudah meninggal. Oh, hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Maka wadi kepik makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanamu bakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Neng koto makapal lalu Jakarta mak pesawat. Patak jana pakilat tuh kumanya. PP. Lagi mengotel loju pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi. Hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang pakai para wali. Makanya jatah hera ko. Basanana guru Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah. Coba. Dia katakan saya kondisi di Simogi guru tak boleh Mekah nasang. Lagi nangka boleh Mekah nah dia nangka nasalai boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya guruta sama kuenya. Kadala na lupay maling yang pelok na guruta si bawa bepah sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay guruta labing 20 lang ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru pakai jago rahman ambudale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang nangkarakangi maka dari setan ini. Pak Katif. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang tapakan jaki si kiri tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri na mega dibaca Qur'ana nanya bicara lalona. Ya upi di koto macuri tanah si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu. Iya kok zikiri mak baca. Iya kok tafakur deh. Dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz. Zikiriku dia namanya saya tidak banyak menghafal zikir. Magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahan, ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur masarola bine masampaya sunnah si samurakana. Itu hadis Nabi.
Jadi aja tahu kong kata tamu masih gini atau limun robi makapat jangan patau sandre-sandre kalau dia makoi aja tak kada matindur siatu lapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur karena itu pahalanya lebih besar. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat, ternyata pikir ipake ada rokok kata dere. Aja nih yang risapa maka ada uki kapapun malah tala maka kapal model ini malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya ipak bentuk ni pun Allah Ta'ala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasib ke cara ni ngarap Allah Ta'ala dia nangkan irita. Nah isuruh mo jemi ngarap dia disuruh ko nawan-nawan. Kama kira. Nah isuruh mo balik ngarap dia disuruh ko manawan-nawan. Apa itu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawan itu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa. Makon itu sampai ya tete maka pejang. Apa ya aku maka pejang inang karo lagi-lagi mari di video kumatana nasi nak apa malaikat. Ya nak apa pun. Masalah itu. Iya. Makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sampajang. Kaya kini badi maka dana ita ka po Allah Ta'ala. Ya koto kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran. Selesai. Magampala aja pak. Ini tompe malah saulu te pak tuli melo isi runtu. Melo imitelas Allah. Oh. Masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia kuirasakan kehadiran ang kata sari bulu-buluna. Ang kata to malam-malam mamana pa pinadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini pakai kita rasakan. Kama kiro, pada itu tidak perak kaina, apalagi kita tidak pecandrina. Wah, gagah, mapa cende-cende. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat talu kaca dia mau pernah rasa nikmat bersama dua janyo aku tuh di situ dah atau di dega seakan hanya 1 jam. Wah karena dia bersama dengan kekasihnya maka mati itu tahu mas sampajang pak aku makan jadi kehusuan nasi babun nah maka tadi di tapaga pada sinampak mina sedih. Kung kata si Chan di situ dana nalan yang mengaribi dia mau pada pajak. Padahal dia penasara nangka. Disuruh mas sampaja napai 5 menit atau 5 semen ni. Nalai sabihis may mga nasa ulampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam sholat suruh pengului apalan aku Allah Ta'ala suruh mas sampaja sunnah napa-napalan tu hafalan itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu jadi kedua tu napa tamak korangi sesusiwan ni sisa ngoko sampajan sisa ngisi liwas sampajan. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampajan sunnah ina petama Quran. Aja mau nak cicengi, pak aku mau cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat bukan jadi imam. Jadi alena mas sampajan sunnah napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari pura nupa ngulo hafal aku ini dengan sempurna. Kami gak pakai pelakura maka aku miguru nana pangolo sehingga cinampa na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay podangi makundu tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay po pak burung madari makarami masih jama kapala itu.
Jadi makanya kung kapapuliti itu magampang, baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay mesti tak panareke kung kagagay makuy makajak kuy paki. Maragi makapala itu. Sure makapala mapat diulu. Dari kata patapulo nula de panapala. Tapi ako kataw lamba madari pun akalan mi. Ha? Ay, masih makapala itu. Ang kataw makunru-kunru mapahang, masih makapala karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak maka we maca dan na tak beka talu mije na baca na pala ni yang madadi nak kasih agani na ulang. De lian memeti otak na itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talamba maka plak kerai jago politik na matu ya. Yan ang kana anak matandrak kalan na tumarat gitu maka plak. Ini sangat kalasiang kita maka dari pagi matu naik kalasiang. Rajin itu. Jadi memang begitu. Allah itu sudah menjaga wahyunya. Menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo iya tu dalle enak komelo ki malomo murusu jama-jamange masjid pinapa misalnya misi ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang ya situ agak-agak na jama ya singkat pangalo ko tu. Tapi ya ko masjid pi makoy pita-pita na napakirewa malomo mana tu yurus jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Ya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka permasalahan apa asam pajasuna istihara. Masalah naman dito liningarang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala piterang jama-jamang. Jadi yan atau pura nama sampaja tahajud asampaja sunnah istihara ni okoro suju paca purang itilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yan atau tomatot tariolo nakadaide piga papakedo ko nasaba na matuli na pake. Maka yan ang kana macam ni koti na kada salasay ko po ani nasaba yan mato na nalinga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasaba wani-wani mas sampajasuna istihara. Yo pwede din ang kanija man apa makadap taja papakedo. Kalau papakedo na dega monroy malah penunjuk. Nah, begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya nawani sebelum witiri yang monri witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara tidak usah lagi witir. Usahakan ibitiri taimon riko si ton ramoy yami ko pura ni mawitiri aja na taulangi tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro namo moto ki matahaju awitiri toki supaya dia na tak ganggu ki ko matinro katu makunre palimarepa katulutul makaleleang madiri lalu tak dekatalu si mani katulutulu pura ni moto matinro katulutulu si moto si matinro katulutulu si itu. Makanya asam pajasuna witiriki nasaba eko mawitiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki. Iya tol tu barakan. De tu ga tahu katulu-tulu maja ko mawitiri na tinro de gaga. Rai ko makada memi ara dasa de memang nama bela memang dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tu ampai sampajasuna najami po Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya mesti awalong itu Pak maka aja lalu misalnya witiri. Ya ko sampai tahajud dia mulai jamai, aja lalu dia mau witiri. Namo sirah kami bu, aja tak kada terlupa, namo sirah kami. Tapi paca purawat tu itu di jamai sirah kami. Maka ini basuh bu, tena dia pernah toma witiri, tajam di sirah kami. Kan usolli sholatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya ko dia tak basara kada bani. Pakate masang pajawit tiri si raka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar.
Lampannya atau ya aku mau lampai mo pihak kami sirah kami pun Allahu Akbar. Itu apa ya tuh kok makadaki witiri makadani ganjil. Itu makadani itu ganjil kok witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajama ya witiri tajama. Ya orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tuh barakahnya witiri Pak. Insya Allah dia namanya pahlawan atau barakahnya itu. Ya ko ya meroh pasakku malanda tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rugi. Tapi ya ko witiri ede tajamai. Rugi lah ada tongangi. Apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witiri namo manisirakan. Itu pasal ada. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka pengumpul ustaz saya di bawah. Aku bacaan surah itu walaupun ada yang ditentukan dalam hadis aku ya. Yang penting tetap di pengumpul. Ya aku sirakan minta ala kudu Allah kalau subra bil palak kalau subra bin nasroko ni. Ya naro. Ya aku dia tahap palak ya mana kudu Allah mibah tahap palak ya to naro tambah maka teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu, tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampaja perlu tapat ada ngilima atau tak oku abiota perut sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah tapat adami tabaci alam nasarah ketelu, kulu Allahu ketelu, baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ, Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca ketelu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy tawe murusukan. Dito lo susah insyaallah. Iya. Jadi aku kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya itu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko yaitu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara qul Allahu kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wala tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kada yogi. Kaya kada apa lagi? Itu alam nasarah katalu, kulu Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, ya roh, kata lu. Padilanya yang kedua, yang ketiga, padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr si bawa pulau. Iya. Jadi tapi petadangi kowe. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami pala lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah berakat naroka Pak dongan nagorota. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tuh lupai. Terus biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah si baca gona. Biasa itu kalau ada si baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagaga makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin murus. Dia disimpan rasa-rasa. Tahu murusukan nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu.
Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam, misalnya angka persuratan, angka komengka, itu insya Allah semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh, kita bisa melaksanakan sholat sunnah suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ia sampai jasuna ikut jamai. Iya. Ia kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya. Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa aju kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Pura pi masam paja suru na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musola ini. Dia nak jendek nak tamah. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musola itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilaw, ang katana tilaw mo si di meter 2 meter. Hafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit. Istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi,
sholat sunat duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu, tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai, bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunnat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar, saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sholat sunnah subuh. Sesudah azan subuh. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah Li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda, baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu, baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak.
berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat, Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunnah subuh. Baca alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya. Atau sakit punggungnya. Suruh baca itu. Kalau sholat sunnah subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jemaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Lalu dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh. Nah dia nama diutuh maka ada asam pajak kok. Dan Pak Guru ini. Dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku, na patah pulau tahu ngumuruku nang kaguru taku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya. Ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz. Terutama kemarin di Palembang. Nah, sore Pak Ustaz, barakala ada yaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali.
Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tara kaifa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al-kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tara kaifa di ilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id bain itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi yang katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, Sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca Sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu sebenarnya duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah.
Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alaina. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Sebenarnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan. Inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa. Tak baca itu tak keteluh. Kita baca ketelir. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi, namanya merota pakoli na pakimilodo. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Taqi Haji Fathuddin Sukar almarhumah maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak berubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya,
maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa, itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si mempat dia jena nak supaya marat jing ustaz komite lepi mengilmana. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Sudah mustajab itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imundrina Jumat. Iya, ya napura mak Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit, dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama, malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan, karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak buras aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lebaran 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya lebarangi itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mito kupuran di takbiran lo di metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yo pui di makunreta mak doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natinro kotonang ewan ni. Untuk makasih melalui Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak kau purai palen nak kau kiburu etak deng. Itu. Makanya guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin
ada salah satu panitia menghubungi, minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru tak, saya mau ceramah apa kali itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau mendengar nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak Kiai Jabir Rahman Abu Dali itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak, yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu, yang asin airnya berubah menjadi jernih dan hilang asinnya, itu dengan hanya meludahi. Tuh, itu masih ada Pak, di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah, lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Tadi undang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa, Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah purami guru tak kadang-kadang dia jawab Pak guru ngapun. Namu dia bisa baca dia itu. Agar nasang, bawa muina. Ya komeko Pak guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu. Ia tak buka miro kita. Kata ni guru tak tudah ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Nah pada maka dagangkan ya matu Pak guru nga. Yang suruh tutui. Ia menanap aja rewak guru temalau lisu temat to meniru kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kepik makoro. Wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Ini orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita lena lo Jakarta malau lisu pada 10 mimpi naik matindro. Kan begitu.
Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Naya koto makapala lo Jakarta ma pesawat, patak jana pakila tu kumanya. Pepe, langi mangotel lo Pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang pakai para wali. Makanya jatahira ko Basanana Guruta Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidra. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba siap-siap mau boleh Mekah? Coba. Dia katakan saya mendisi-disi mogi guru tak boleh makan asal. Pagi nangka boleh makan dia nangka nasalai boleh. Dan beliau sudah sakit sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke tanah suci jabat tangan kami di hotel. Coba padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Itu guru tak. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya guru tas sama kuenya. Kadala na lupay maling yang pelok na guru tas ibawa bepah sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay guru tala binin 20 ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemarin malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak jadul ramah nambudale. Maka tok bawa 2 onron, maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang karakangi maka dari setan nih. Pak Katif. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang tapakan jaki si kiri tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri na mega dibaca Qur'ana nanya bicara lalona. Yo pwede ko to macuri na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya tafakurnya lebih banyak. Nah sebab dupa-dupamu tuh Pak Bu. Iya kok sikiri mak baca. Iya kok tafakur deh. Dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, "Diki nasi agak wapala ya Ustaz. Sikiri ku dena mega, saya tidak banyak menghafal zikir." Magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedale na Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur masarola bini masampaya sunnah sisa murakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matindur siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada koto kata dere. Aja nih yang risapa maka da uki kapa po ngalatala maka kapa modele nih. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk. Itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sabaya ipak bentuk nih po ngalatala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa tapi cara ni ngarap po Allah Taala din ang kanirita na isulo mo jemi ngarap din isulo ko nawanaway. Kamakiro. Na isulo mo bari ngarap din isulo ko manawanawa. Apa itu kumiko maka da pura wita mako manawanawa no tu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa makon itu sampai ya tete makapajang apa ya kumakapajang inang kero lagi-lagi magidi video kumatana nasi nakapa malaika ya nakapa pun masalah itu iya makanya dilarang menutup mata iya kok kemeki mas sampajang kaya kini badi makadana ita ka po Allah Ta'ala iya kok to kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja Pak
Ime tompe malah saulu teh pak tuli melo isi runtu, melo imitelas Allah. Oh, masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia dirasakan kehadiran angka tersari bulu-buluna. Angka toto malam-malam memana papena dina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro, pada itu tidak pelah kaina, apalagi kita tidak pecandrina. Wah, gagah, mapa cende-cende. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat talu kaca demo pada rasa nikmat bersama dua janyo aku tuh di situ dang atau di dega seakan hanya 1 jam. Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Makomati itu tahu masam pajange pak kumakan jai kehusuan nasi babun. Nah maka di tapaga pada sinampak mina sedih. Kung kata si Chan di situ dang wenalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasaran nangka. Jadi disuruh mas sempaja napai 5 menit atau 5 semen ni. Nalai sak bihis may mangin asa lampai pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kira. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat. Suruh pengului apalan aku Allah Ta'ala. Suruh mas sampaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi sesusi wani. Sisa ngoko sampajana sisa ngisi diwas sampaja. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina pertama Quran. Aja mau nak cicengi, pak aku mencicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari pupura nupang ulo hafalaku ini dengan sempurna. Kami kapal kepala Quran maka aku guru na pangolo sehingga cinampan na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay podangi makunru tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay po pak gurong madari makarami masih jama kapala itu. Jadi makanya kung kapal politik itu magampang, baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay bisita panareke kung kagagay makuy makanja kuy paki marengi makapla itu sure makapla mapat diulu dari kata patapulo nula dia panapalay tapi akong kataw lamba madari po na kanan mi ay masih makapla itu ang kataw makunru-kunru mapahang masih makapla karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak maka dewe maca dan nak tak bekata lu mije na baca na hafal ani yang menadi nak kasih agani na ulang. De lian memeti otak nanya tu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik nama tu ya. Jangan kana anak mata drakalan na tu mereka itu maka plak. Ini sangat kalasiang kita pakai pagi batu naik kalasiang rajin itu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo iya tu dalle enak komelo ki malo mengurus jama-jamange masih pinapa misalnya mesti
Ya kung kataw pusa mo pinarewa to na pusa itu jama-jama. Ya situ aga-aga na jama ya sing katap pangalaw ko to. Tapi ya ko masyip pi makoy pita-pita na napakirewa malumumana to yuro so jama-jama. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampajasuna istihara ki setiap malam. Ya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka permasalahan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nangka permasalahan apa ki. Dipesangi po Allah ta'ala pitir jama-jama. Jadi ya natau pura nama asam pajatahaju. Asam pajasuna istihara nih. Okur sujuk paca purang itilaw ko po Allah ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yan na to tomatot tariulo nakada idepi ka papakedo ko nasaba na matuli na pake. Makada yan ang kana macam ning koti na kada salasay ko puani. Nasaba yan may mato na nalinga patunjuk po Allah ta'ala. Nasaba wani-wani masang pajasuna istihara. Yo pwede din ang kanija man ako makadap tayo papakedo. Kalau papakedo na di ka monri malah patunjuk. Begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya nawani sebelum witiri yang monri witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara tidak usah lagi witir. Usahakan witiri tay monri ko si ton ramoy yami ko pura ni mawitiri aja na taulangi. Tapi ya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro. Namo moto ki matahaju awitiri toki. Supaya dia na tak ganggu ki kumatinro. Katu makun repa 5 repa katulutul makaleleang. Madiri lalu tak dekatalo si mani katulutulu. Pura di moto matinro katulutulu si moto si matinro katulutulu si. Itu. Makanya asam pajasuna witiri ki. Nasabay ko mawitiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki. Iya tau tu barakan. De itu gak tau katulutulu majaku mawitiri na tinro. De gaga. Rai ko makada memi dasa de memang nama bela memang dia itu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh ampai sampai jasuna najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tidak, ya tidak wandong itu Pak maka aja lalu misalnya witir. Ya ko sampai tahajud dia mulai jamai aja lalu dia mau witir. Namun sirah kami bu aja tak ada lupa namun sirah kami. Tapi paca purawat tu itu dijama sirah kami. Maka ini basuh buta dia pernah toma witir tajama di sirah kami. Ani usolli salatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ko dia tak basara kada bani. Maka tema sampai witir sirah karena puang Allah ta'ala Allahu akbar. Gampang ya rato. Ya ko malampe mo pia kada bami sirah kami puang Allahu akbar. Itu apa itu ko makadaki witiri makadani ganjil. Entah. Makadani itu ganjil ko witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witiri. Tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakat na witiri Pak. Insya Allah dia mati pahlawan atau barakat na witiri. Ya ko ya meroh pasaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witiri ede tajamai rugi ada tau ngangi. Apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namu manisirakan itu pasal ada ya makanya ini penting saya wasiatkan maka agar pengumpul ustaz saya di bawah aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya yang penting tetari pengumpul ya aku sirakan minta ada kudu Allah kalau subrak bil palak kalau subrak bin nasroko nih ya naro ya kode tapra ya mana rukul Allah mibah tapra ya to naruh tambah maka teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampaja perlu tapat ada 5 atau tak uku abiota perut sebelah kanan.
sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunat, tepat tadangi, tabaci alam nasrah ketellu, qul huwallahu ketellu, baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ, rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca ketellu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy tawe murusukan. Dito loy susah insyaallah. Iya. Jadi ya kong kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya tu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko ya tu namalkan. Kong kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi, tapi mempuncuknya alam nasara, qul huwallahu, kemudian rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kare yogi. Kaya dito apa lagi? Ito, alam nasara katallu, qul huwallahu ketellu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, ya ketellu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya digaga bijak-bijak atau kasiasi. Iya, insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr si bawa pulau laut. Iya. Jadi, tapi petadangi kue. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Malik itu mengajarkan, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yuk, paling nak bami pala 5 mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas. Kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu. Dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya Alhamdulillah berakat naroka Pak dengan negorota. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupai. Terus biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah si baca gona. Biasa itu kalau ada si baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagaga makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin ngurus. Dia disipan rasa-rasa. Tahu ngurusukan nih. Besok makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, agak komenka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh, kita bisa melaksanakan sholat sunnah suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Dia sampai sunnah itu jamaah. Iya. Dia kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja sulu na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilaw, nang katana tilaw musi di meter 2 meter. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan.
Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunat subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100 cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya. Nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi. Kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya
adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat anil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar, saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak nih. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak. Berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah, ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid.
sholat sunatnya biasa pas, istilahnya sempurna. Kemudian ada juga dalam kitab hikmah, tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama, termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah, itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh, baca alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya, atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh. Nah dia nama pendiutu maka ada asam pajak kok. Dia Pak Guru ini. Dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tau ngumuruku, na patap pulau tau ngumuruku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya. Ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz. Terutama kemarin di Palembang. Nah, oleh Pak Ustaz. Mak barakala ada yaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasarah kemudian diilah fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipah, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah yual kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipah di ilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu.
Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabira. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id ba'id. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi yang katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu sebenarnya duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alaina. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu, maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Sebenarnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat.
Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya tetap pakai Sayyidina. Kemudian salawat Ibrahimiyah. Kan salawat ada dua di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama sallaita. Itu kan salawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan salawat Ibrahimiyah? Ini salawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi salawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Orang yang membaca salawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan inilah salawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya salawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa, tak baca itu tak ketelu. Tak baca ketelu ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya merota pakoli na pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat. Jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis. Kami punya guru-guru Kiai Haji Fathuddin Sukar almarhumah maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib. Pas selesai doa. Dia berdiri. Sholat sunat. Kembali duduk. Masih duduk tahiyat. Tidak berubah. Ternyata ada riwayat. Yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat. Itu masih dalam posisi tahiyat. Tidak merubah posisinya. Maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mereka tahu mempat diutuna. Si mempat dia jena nak supaya marat jeng ustaz komite lepi mengilmar. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa insya Allah itu bagus. Itu sudah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah. Melot letek bola. Nala esu Jumat imundrina Jumat. Iya. Ya napura mat Jumat tawe. Baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah.
Pintu langit terbuka. Kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit, dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama, malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari, kalau tidak salah, hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak burasa aja namanya leper. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya leper 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leperangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega minta kupuran di takbiran lo di metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yo pui di makunreta mak doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kayak Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natin ro kotonang ewan ni. Untuk makasih melalui Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak kupurai palen nak kiburu etak deng. Itu. Makanya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi. Minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru tak saya mau ceramah wafakal itu. Itu sul adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau mendengar nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak. Yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Tuh. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada.
Kalau kita ke Pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di sini. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu Guruta. Pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Guruta diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, Guruta mengambil surbannya, justru tidak basah. Guruta itu luar biasa. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan Guruta itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah purami Guruta kadang-kadang dia jawab Pak Guru ngapun nangu dia bisa baca dia itu. Agak nasa. Bawa muina. Ya komeko Pak Guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya Guruta dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu, ia tak buka miro kita kata ni Guruta tu dah ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagangkan ya matu Pak Guru nga, ina suruh tutui. Ia mana napa aja rewa Guruta malau lisu temat tu meniro kita. Padahal Guruta sudah meninggal. Hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Maka wadi kapit makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik. Tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita kumaka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Nah, yang kota kapal, lalu Jakarta, mah pesawat, patak jana pakilat tuh kumanya. PP, lagi mengotel loju pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko, Barsanana Guruta, Pak Sanusi Baco disaksikan anaknya langsung yang kasih tahu kami Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang, dia tanyakan maga nih Abba saya mau boleh Mekah coba dia katakan saya kondisi di simogi guru tak boleh Mekah nasang aja nangka boleh Mekah dia nangka nasalai boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guruta sama kuenya. Kadang lupai maling yang peluk na Guruta si bawa bepah. Sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay guru tala binindom pulang ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang.
Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru pakai jalur raman anggo dale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju mah. Cuma susah sekarang Ustaz kalau mau begitu. Magi yang karakangi maka dari setan lagi. Pak Katik. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya kuguruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Qur'ana, nanya bicara lalona. Ya upi di koto macuri, tanah si bata yang lupa ini pajah. Itu sholatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz, zikiri kuda namanya saya tidak banyak menghafal zikir, magampang tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedale na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur, masarola bini masampaya sunnah si samurakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matinlor siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada dokter kata bere. Aja nih risapa maka ada uki kapa po ngalatala maka kapa modelnya. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk. Itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya ipak bentuk nih po ngalatala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa tapi cara ni ngarapo Allah Taala din ang kanirita na isuro mo jemi ngarag din isuro ko nawan-nawan kamakira na isuro mo bari ngarag din isuro ko manawan-nawan apa itu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawan itu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa makon itu sampai ya tete makapajang apa ya kemakapajang inang karo lagi-lagi bagi diri dia kumatana nasi nak apa malaikat ya nak apa pun masalah itu. Iya makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sampajang kayak kini badi maka dana ita ka apa Allah Taala ya kok to kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja Pak. Ini tompe malah saulu teh Pak Tuli melo isi runtuh, melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba dari merasakan dia hadir. Jadi dia kuirasakan kehadiran angkat tosari bulu-buluna. Angkat toto malam-malam mana Pak Penadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro. Pada itu tidak pelah. Kaina. Pada kita tidak pecandrina. Wah. Gagah. Mapa cende-cende. Capu-capu jus jeru si bawa jus alpuka. Talu kaca demo pada rasa. Nikmat bersama 2 janyo. Aku tutup di situ dah. Atau di dega. Seakan hanya 1 jam. Wah. Karena dia bersama dengan kekasihnya. Maka mati itu tahu masam pajangnya Pak. Kau makan jaya kau khusyuan nasi bakun. Nah maka tadi di tapaga pada sinampak mina sedih. Kau kata si Chandra situ dana wenalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasaran nangkah. Jadi disuruh masam pajak napai 5 menit atau 5 semen ni. Nali sabihis may mga nasa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak gini. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran.
Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam sholat. Suruh pengului apalan aku Allah Ta'ala. Suruh mas sampaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi si susiwan ni. Sisa ngoko sampajan si songi si liwas sampajan. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina tamak Quran. Aja mau nak cicengi, Pak aku cicengi itu merenak. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari popura lupa ngulo hafalaku ini dengan sempurna. Kami gak pakai kepala Quran, maka aku guru nana pangolo sehingga cinampan dan tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay kurangi makunru tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay pak gurung madari makarami masih jama makapala itu. Jadi makanya kung kapal politik itu magampang, baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago kalan na ay mesti tak panareke kung kagagay makuy makanja kuy paki. Maragi makapala itu. Sure makapala mapadiulo. Dari kata patapulo nula dia panapa lagi. Tapi aku nggak tahu lamba dari penangkaran mi. Masih maka pala itu. Nang kata makunru-kunru mapahang masih maka pala karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak maka dewe maca dan tak kata lu mijek na baca na pala ni yang madadi nak kasiagan ni na ulang de lian memeti otak na itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talamba maka plak kerai jago politik na matu ya. Yan ang kana anak mata drakalan na tumaret gitu maka pala. Ini sangat kalasiang kita pakai paki batu naik kalasiang rajin gitu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo, iya tu dalle enak komelo ki malomo murus jama-jamange, masih pinapa misalnya mesti. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ agak-agak na jama ya sing kata pangalo ko tu. Tapi ya kung masih pi makoy pita-pita na napaki rewa malomo mana tu yurus jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Iya kode nako tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalahan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala pitir jama-jamang. Jadi yana tahu pura nama sampaja tahajud, asampaja sunnah istihara ni okoro sujuk paca purang itilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yana tu tomato tariolo nakada ide piga papakedo ko nasaba ni matuli na pake. Maka yan ang kana macam ni kotina kada salasay ko puani. Nasaba yan ni matona nalinga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasaba wani-wani mas sampajasuna istihara. Yo pwede din ang kanijaman apa makadap saja papakedo. Kalau papakedo na diga monroy malah penunjuk. Begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya wani sebelum matahari matwitiri yang monroy witiri tak
Kecuali tak palayo witir, jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara, tidak usah lagi witir. Usahakan witir, taimon riko si ton ramoy, ya miko pura nih mau witir, aja nata ulangi. Tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri, memang ini apa lo matinro. Namo moto ki matahaju awitiri toki. Supaya dia tak ganggu ki ko matinro. Katu makun repa, 5 repa, katulutul makaleleang. Madari lalu tak dikatalu si wani katulutulu. Pura di moto matindro katulutulu si moto si matindro katulutulu si. Itu. Makanya asam paja sunnah witiri ki. Nasabay ko mawitiri mo kita tindro dega gaji ganggu ki. Iya tau tu barakan. Dia itu gak tahu katulutulu maja ko mawitiri na tindro. Dega. Rai ko makadamemi arak dasa de memang nak mabela memang dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh ampai sampai jasuna najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya. Itu hanya witir. Ya mau tiak, ya tiak wanong itu ya Pak. Maka aja lalu misalnya witir. Ya aku sampai jatah haju dia mulai jamai. Aja lalu dia mau witir. Namun sirah kami bu. Aja tak kada terlupa. Namun sirah kami. Tapi pacapur rawat tu itu dijama siraka. Maka ini basuh butai nade pas natoma witir. Tajama di siraka. Ani usolli salatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya kau dia tak basara kada bani. Maka tema sampai witir siraka karena kuang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Lampanya rato. Ya ku mau lampai mo pihak kada bami sirakami pun Allahu Akbar. Itu. Apa itu ku makadaki witiri makadani ganjil. Makadani itu ganjil. Ku witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai ya witir. Tajamai. Ya orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakahnya witir ya Pak. Insya Allah dia namati pahlawan atau barakahnya witir. Ya ko ya meroh pasaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witire de tajame rugi lada to ngangi. Apa maka dia nabita, agan asa nabita aja lalu nadai mau witri namo manisirakan. Itu pasal ada. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengumpul ustaz saya di bawah. Ya ko bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis ya ko ya yang penting tetari pengumpul. Ya ko sirakan minta ala kudu Allah kalau subra bil palak kalau subra binas rokok ni. Ya naro. Ya kode tapra ya mana rukul Allah mibah tapra ya to naruh tambah makar teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampai perlu tapat ada ngilima atau tak oku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah. Tepat adami. Tabaci alam nasarah katalu. Kulu Allahu katalu. Baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca katalu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy. Tawe murusukan. Dito lo susah insyaallah. Iya. Jadi aku kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya itu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko itu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara qulullahu kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kada yogi. Kaya kada apa lagi? Itu alam nasarah katalu kulu Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
Rabbi yassir wala tu'assir. Nah, ya kata lu. Padilanya yang kedua, yang ketiga, padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Insya Allah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasar si bawa pulau laut. Iya. Jadi, tapi petadangi oke. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami palak lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak, dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah berakat naroka Pak dongan nagorota, saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupai, terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah siu baca gona. Biasa itu kalau ada siu baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat, kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi ya kong kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin murus. Dia disimpan rasa-rasa. Tahu murus suka nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka agak komenka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ya sampai sunnah itu jamaah. Iya. Ya kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja sulu na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musala itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilaw, ang katana tilaw musi di meter 2 meter. Khafifatani fil lisan. Sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7.
Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah, tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunnah subuh. Sesudah azan subuh. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah di Ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu.
Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak nih. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak. Berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh. Baca alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya. Atau sakit punggungnya. Suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai rakaat kedua. Itu hilang itu. Yang biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa pernah datang dulu ceramah di sini dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh, mengatakan, "Wah, Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit, sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat." Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tara kaipah. Rutinkan saja. Hilang itu nanti.
Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh Her, age baca-baca tuh. Nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dan Pak Guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaram rampe yaitu salama purana rampe guru takemali. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku, na 40 tahun ngumuruku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Nagurut Takemali. Maka daka, saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nah, sore Pak Ustaz, mak barakala ada iaro alam nasar si balantara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian di ila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipa di ilati Quraisyin baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id bain itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi jangan katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cukup sampai di situ. Ini wajah itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, Sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd.
Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada dua. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Nah, makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu, sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan. Inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa. Tak baca itu tak keteluh. Kita baca ketelir. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali
baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya merota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Taqi Haji Fathuddin Sukar almarhum Maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak berubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si mempat dia jina nak supaya marat jing ustaz komite lepi mengiru mana. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa insya Allah itu bagus. Itu sudah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajang asar ko Jumai. Ajak tarubai posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imundrina Jumat. Iya, ya napura mat Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit, dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama, malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan, karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak burasa aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leparangi
itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mita kopura di takbiran lo di metinro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yo pui di makunreta mak do jamato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakalupu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natinro kutonang ewan ni. Untuk makasih melawari Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak ko purai palen nak ko kiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi. Minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanatnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru tak saya mau ceramah wapakal itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak. Yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Tuh. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang. Ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu 1 malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado. Itu kapal bocor, kapal kayu. Kita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya. Justru tidak basah. Guru itu luar biasa. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Napurami guru tak kadang dia jawab pak guru ngapun namu je bisa nabaca deh tu agak nasa bawa muina ya komeko pak guru ngangi kau bangun kemudian buka ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan setiap sholat malam selesai sholat malam dia buka kitab itu ia tak buka miro kita kata ni guru tak tu dah ngukilor dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagang kana ya matu mapak guru nga ina suruh tutui iya manana pajar rewa guru tamalau lisu temat to maniru kita padahal guru tak sudah meninggal
Oh, hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Maka wadi kapit makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Naya koto makapal lalu Jakarta ma pesawat. Patak jana pakilat tu kumanya. Pepe. Lagi mengotel loju pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi. Hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatahira ko. Basanana guruta. Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidra. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba siap-siap mau boleh Mekah? Coba. Dia katakan saya mendisi-disi mogi guru tak boleh Mekah nasang. Pagi nangka boleh Mekah nah dia nangka nasalai boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guruta sama kuenya. Kadang anak lupai, ya lupai maling yang peluk na Guruta si bawa bepah sehingga napai nantarakan. Maka dia nak kena salai Guruta lah binin 20 aku boleh dia nak kena salai. Tapi maka dia kemarin malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak kayak jadul raman anggo dalek. Maka tok bawa 2 onron, maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang nangkarakannya maka dari setan nih. Pak Katip. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini, makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Kaya ko guruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Qur'ana, nanya bicara lalona. Yo pwede ko to macurita na si bata, yan lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dia nasiya gawa apa ya Ustaz? Zikiri ku dena mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur, masarola bini masampaya sunnah si samurakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matindur siya tula patinrong. Mungkin dia tafakur.
Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat, ternyata pikir ipake. Ada kata-kata derek. Aja nih yang risapa maka ada uki kapa po ngalatala maka kapa model ini. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya ipak bentuk ni po ngalatala macam makhluk itu. Apa mereka tu tahu nasa tapi cara ni ngarap po ngalatala dia nang kanirita. Nah isuruh mo jadi ngarap dia disuruh ko nawan-nawan. Makira. Na isuruh maringarang dari isuruh ko manawa-nawa. Apa itu kumiko maka da pura wita mako manawa-nawa no tu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa. Makon itu sampai ya tete maka pejang. Apa ya kumaka pejang inang kero lagi-lagi bagi diri dia kumatana nasi nak apa malaikat. Ya nak apa pun. Masalah itu. Iya. Makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sampajang. Kaya kini badi maka danaita ka po Allah Ta'ala. Iya ko to kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran. Selesai. Magampalan aja pak. Ini tompe malah saulute pak tuli melo isi runtu. Melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba dari merasakan dia hadir. Jadi dia dirasakan kehadiran ang kata sari bulu-buluna. Ang kata to malam-malam memana pak penadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro, pada itu tidak pelah kaina, pada kita tidak pecandrina. Wah, gagah, mapa cende-cende. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat luka cade mau pada rasa nikmat bersama dua janyo aku tuh di situ dang atau di dega seakan hanya 1 jam. Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Makomati itu tahu masam pajange pak kumakan jai kehusuan nasi babon. Nah maka di tapaga pada sinampak mina sedih. Kung kata si Chan di situ lang nalan niya mga ribi mo pada pajak. Padahal dia penasara nangka. Jadi isuruh mas sampah aja napay 5 menit atau 5 semen ni. Nalay sa bihis may mga nasa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat. Suruh pengului hafalan aku pun Allah Ta'ala. Suruh mas sampaja sunnah napa-napalat tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi sesusiwan ni. Sisa ngoko sampajan na sisong isa diwas sampajan. Jadi kung kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampajan sunnah ina patama Quran. Aja mo na cicengi, pak aku cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam. Jadi alena mas sampajan sunnah napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa pertanggungjawabkan. Maka dari popura nu pangulo hafalaku ini dengan sempurna. Kami gak pakai kepala Quran maka aku guru na pangulo sehingga cinampan na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay kurangi makundu tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay pak gurong madari makarami masih jama kapala itu. Jadi makanya kung kapag politik itu magampang, marah itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay bisita panareke kung kagagay makuy makanja makuy paki marangi makabla itu
Sore maka apa mapat diulu. Dari kata pulo nulak dia apa lagi. Tapi aku nggak tahu lambak dari penakaran ni. Masih maka apa itu. Nang kata makunru-kunru mapahang. Masih maka apa. Karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak maka doi maca dan nak tak bekata lu mije na baca na apalah ni yang menadi nak kasih agani na ulang. De lian memeti otaknya tu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik nama tu ya. Jangan kana anak mata drakalan na tu merek gitu maka apalah. Ini sangi kalasiang kita pakai pagi batu naik kalasiang rajin gitu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo iya tu dalle enak komelo ki malomo murus jama-jamange masih pinapa misalnya mesti ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang ya situ agak-agak na jama ya singkat pangalo ko tu tapi ya kung masih pi makoy pita-pita na napaki rewa malomo mana tu yurus jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai sunat istihara kita setiap malam. Ya kode nak ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ni masih asam pada sunat istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pada sunat. Pak Mega tahu ka permasalahan apa asam pada sunat istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala pitir jama-jamang. Jadi yana tahu pura nama sampaja tahajud, asampaja sunnah istihara ni okoro sujuk paca purang itilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yana tu tomato tariolo nakada ide piga papakedo ko nasaba ni matuli na pake. Maka dia nang kana macam ni kotina kada selesai ko puani. Nasaba ya mematona nalenga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasaba wani-wani masang paja sunat istihara. Yo pwede din ang kanija man apa makadap saja papakedo. Kalau papakedo na di kamu nerima malah penunjuk. Begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya wani sebelum matahari witiri yang munri witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunat istihara tidak usah lagi witir. Usahakan ibitiri taimon riko si ton ramoy yamiko pura ni mawitiri aja na taulangi tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro namo moto ki matahaju awitiri toki supaya dia na tak ganggu ki ko matinro katu makunre palima repa katulutul makaleleang madiri lalu tak dekatalu si mani katulutulu pura ni moto matinro katulutulu si moto si matinro katulutulu si itu. Makanya asam paja sunat witiri ki nasaba eko ma witiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki. Iya tahu tu barakan. De tu ga ka tahu katulu-tulu maja ko ma witiri na tinro de gaga. Rai ko makada memi ara dasa de meman na mabela meman dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tu ampai sampai sunat najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya tiak wandong itu Pak maka aja lalu misalnya witiri. Ya ko sampai tahajud dia mulai jamai, aja lalu dia mau witiri. Namo sirah kami bu, aja tak kada terlupa, namo sirah kami. Tapi paca purawat tu pitu di jama sirah kami. Maka ini basuh bu, tena dia pernah toma witiri, tajama di sirah kami. Ani usolli sholatu sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya ko dia tak basara kada bani. Maka tema sampai witiri siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Lampanya rato, ya ku mau lampai mo pihak karena bami sirakami puang Allahu Akbar. Itu apa itu ko makadaki witiri makadani ganjil. Itu
Maka dan itu ganjil ko witri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witri, tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angka tahu tu barakahnya witir ya Pak. Insya Allah dia mati pahlawan atau barakahnya witir. Ya ko ya mer pasakku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witir ede tajamai rugi ada tongangi. Apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namu manisirakan itu pasal ada. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengupun ustaz saya di bawah. Aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya yang penting tetari pengupu. Ya ku sirakan minta ada kudu Allah kalau subra bil palak kalau subra bin nasroko ni. Ya naro. Ya kode ta para ya mana rukul Allah mimba ta para ya to naru tambah maka teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampaja perlu tapat ada lima atau tak oku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunat, tepat adami, tabaci alam nasrah ketelu, qul huwallahu ketelu, baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ, rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca ketelu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy tawe murusukan. Dito lo susah insyaallah. Iya. Jadi ako kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya itu napakilat to. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko itu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara qul huwallahu kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kare yogi. Kaya dito apa lagi? Ito alam nasarah katalu qul huwallahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Ah, ya katalu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Iya, insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr si bawa pulau. Iya. Jadi tapi petadangnya kowe. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yuk kori paling nak bami pala lima mako tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah barakah naroka Pak dongan nagorota. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tuh lupai. Biasa tuh lupai terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah si baca gona. Biasa itu kalau ada si baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin ngurus. Dia disimpan rasa-rasa. Tahu ngurusukan nih. Besok makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, agak komenka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus.
Iya, itu berkah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh, kita bisa melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Insyaallah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ia sampai sunnah ikut jamaah. Iya. Ia kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja sulu na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musala itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilaw, ang katana tilaw musi di meter 2 meter. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya tidak meninggalkan masjid sampai subuh, sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala di hari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia. Itu pergelangan-pergelangan itu tangan, semua yang
letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai, bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sholat sunnah subuh. Sesudah azan subuh. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah di Ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li Ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunnah subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak. Berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan.
Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah, ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan, man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan, maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama, tukang azan itu tidak ada yang terlambat, Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk Guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh. Baca alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya. Atau sakit punggungnya. Suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Yang biasa ngilu-ngilu lututnya. Biasa ngilu-ngilu punggungnya. Biasa sakit punggungnya suruh amalkan itu. Rutinkan saja. Insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu. Di Bone. Dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini. Abdul Malik Belawa. Pernah datang dulu ceramah di sini. Dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau. Kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai. Ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan. Kalau sholat sunat subuh. Rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja. Hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her. Age baca-baca tuh. Nah dia nama diutuh maka ada asam pajak kok. Dan Pak Guru ini. Dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah. Saya ajarkan. Dan dia mengatakan. Nak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe Guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tau ngumuruku. Nah, 40 tahun umurku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan. Itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya. Ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz. Terutama kemarin di Palembang. Nah sore Pak Ustaz. Mak barakala ada yaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi. Tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian di ilafi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang. Orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipah. Ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu.
Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tara kaifa li ilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunnah, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id bain. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi yang katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu sebenarnya duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung.
Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang. Pak itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya istilahnya makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada dua di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan. Inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa. Tak baca itu tak keteluh. Tak baca keteluh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi, namanya merota pakoli na pakimilodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Kiai Haji Fathuddin Soekar almarhumah maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak berubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya.
Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat di utuna. Si mempat dia je na supaya marat jing ustaz komite talapi mengilmar. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Sudah mustajab itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nana esu Jumat, imundrina Jumat. Iya, ya napura mak Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit, dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama, malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan, karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak buras aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lebaran 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya lebarangi itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mita kupuran di takbiran lo di Metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yung pwede makunreta doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia gurut tak kayak Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natinro kotonang ewan ni. Untuk makasih melalui Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tawe. Dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak. Kupurai palen na ko kiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu hilang. Di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu. Ulama kita itu ndak. Guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi. Minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI.
Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru tak, saya mau ceramah apa kali itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabir Rahman Abu Dali itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak. Yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang. Ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado. Itu kapal bocor, kapal kayu. Kita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa, Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah purami guru tak kadang-kadang dia jawab Pak guru ngapun. Namu dia bisa baca dia itu. Agak nasa. Bawa muina. Ya komeko Pak guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam. Selesai sholat malam. Dia buka kitab itu. Ia nak buka miro kita kata ni guru tak tuh ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa maka dagangkan ia matuk Pak guru nga. Ina suruh tutui. Ia mana aja rewa guru tamalau lisu temat to maniro kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kapit makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanda mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama di dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik. Tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Neng koto makapal, lalu Jakarta mah pesawat, patak jana pakila tu kumanya. Pepe, lagi mengotel loju pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik.
Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko Basanana Guruta Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidra. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah? Coba. Dia katakan saya kondisi di Simogi guru tak boleh Mekah nasang. Pagi nak boleh Mekah nah dia nak kena salah boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Itu guru tak. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya guru tas sama kuenya. Kadang lupai maling yang peluk na guru tas si bawa bepah sehingga napai nantarakan. Maka dia nak kena salai guru telah binin 20 aku boleh dia nak kena salai. Tapi maka dia kemarin malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak jadu ramah nanggo dalek. Maka tok bawa 2 onron, maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang nang karakangi maka dari setan lagi. Pak Katif. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Qur'ana, nanya bicara lalona. Yo pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz, zikiri ku dena mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur, masarulak bini masampaya sunnah sisa murakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan, kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat, jangan patau sandre-sandre, ko lirie makoy. Aja tak kada matinlor siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada koto kata dere. Aja nih yang risapa maka ada uki kapa po ngalatala maka kapa modele nih. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk. Itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya ipak bentuk nih po ngalatala menjadi makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa ke cara ni ngarap po Allah Taala din ang kanirita na isuro mo di mi ngarap din isuro ko nawan-nawan. Kamakira. Na isuro mo balik ngarap din isuro ko manawan-nawan. Apa itu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawan itu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa makon itu sampai ya tete makapajang apa ya kumakapajang inang karo lari-lari bagi dia kumatana nasi nakapa malaikat ya nakapa pun masalah itu iya makanya dilarang menutup mata iya kok kemeki mas sampajang kaya kini badi maka dana ita ka po Allah Ta'ala iya ko to kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja Pak. Ime tompe malah saulute Pak Tuli melo isi runtu, melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia kuirasakan kehadiran ang kata sari bulu-buluna. Ang kata malam-malam mana papena dina. Ada juga orang itu meneteskan air mata.
Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro, pada itu tidak pela kaina, pada kita tidak pecandrina. Wah, gagah, mapacinde-cinde. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat taluka cademo pada rasa nikmat bersama dua janyo aku tutul di situ dan atau di dega seakan hanya 1 jam. Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Maka mati itu tahu masam pajange pak ko makanja kehusyuan nasibapun. Nah, maka dari di tapaga pada sinampak mina sedih. Kung kata si Chan di situ dan nalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasara nangka. Jadi disuruh masam pajak napai 5 menit atau 5 semen ni. Nali sabihis may mga nasa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam sholat. Suruh pengului apalan na kupong Allah Ta'ala. Suruh mas sampaja sunnah napa-napalat tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napatamak korangi si susiwan ni. Sisa ngoko sampajan na si ngisi liwas sampajan. Jadi kung kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina patamak Quran. Aja mau na cicengi, pak aku me cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari pupura nupang ulo hafalaku ini dengan sempurna. Kami kapal Quran maka aku miguru na pangulo sehingga cinampan na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay kurangi makundu tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay pak gurung madari makarani masih jama kapala itu. Jadi makanya kung kapal politik itu magampang, baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay mesti tak panareke kung kagagay maku yang kajak makajak paki maragi makapla itu sore makapla mapat diulu dari kata patapulo nula dia panapala tapi ako kataw lamba madari pun akalan mi ay masih makapla itu ang kataw makunru-kunru mapahang masih makapla karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak maka dewe maca dan nak tak bekata lu mije na baca na apalan yang menadi nak kasiagan na ulang. De lian memeti otak na itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik na matu ya. Yan kana anak mata drakalan na tumaret gitu maka plak. Itu ini sangat kalasiang kita pakai pagi batu naik kalasiang rajin itu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo iya tu dalle enak komelo ki malomo murusu jama-jamange masih pinapa misalnya mesti kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang iya situ agak-agak na jama iya singkat pangalo ko tu tapi iya kung masih mako pita-pita na napaki rewa malomo mana tu yurusu jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki.
Sampai sunat istihara ki setiap malam. Ya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam paja sunat istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam paja sunat. Pak Mega tahu ka permasalahan apa asam paja sunat istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nangka pemasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala pitir jama-jama. Jadi yana tahu pura nama sampaja tahajud, asampaja sunnah istihara nih, okoro sujud paca pura ngitilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yana tuh tomato tariolo nakada ide piga apa pakedo ko nasaba may matuli na pake. Maka dia nangka na macam ni koti na kada selesai kupuani. Nasaba ya may matona na lenga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasaba wani-wani masang paja sunat istihara. Yo pwede din ang kanija man ako makadap tayo papakedo. Kalau papakedo na di ka monroy malah penunjuk. Begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya wani sebelum matahari witiri yang kau monroy witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunat istihara tidak usah lagi witir. Usahakan ibitiri taimon riko si ton ramoy yamiko pura ni mawitiri aja na taulangi tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro namo moto ki matahaju awitiri toki supaya dia na tak ganggu ki ko matinro katu makunre palimarepa katulutul makaleleang madiri lalu tak dekatalu si wani katulutulu pura ni moto matinro katulutulu si moto si matinro katulutulu si itu. Makanya asam paja sunat witiri ki nasaba eko ma witiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki. Iya tahu tu barakan. De tu ga ka tahu katulu-tulu maja ko ma witiri na tinro de gaga. Rai ko makada memi ara dasa de memang nama bela memang dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tu ampai sampai sunat najami pun Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya tiak wandong itu ya Pak, maka aja lalu misalnya witiri. Ya aku sampai jatah tahajud dia mulai jamai, aja lalu dia mau witiri. Namun sirah kami bu, aja tak ada terlupa, namun sirah kami. Tapi pacar purawat tu itu di jamai sirah kami. Maka ini basuh bu, tena dia pernah toma witiri, tak jamai di sirah kami. Kan usolli sholatu sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya aku dia tak bersara kada bani. Maka tema sampai witir siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Lampanya rato, ya aku mau lampai mo pihak karena bami sirakami puang Allahu Akbar. Itu apa ya tu ko makadaki witiri makadani ganjil. Itu makadani itu ganjil ko witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witiri, tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakah na witir ya Pak. Insya Allah dia nama pahlawan atau barakah na witir. Ya ko ya meroh pasaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha dia tajamai. Ya ko tahajud dia tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib dia tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witir dia tajamai rugi lah ada tahu ngangi. Apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namo manisirakan itu pasal ada ya makanya ini penting saya wasiatkan maka agar pengupunos tas saya di bawah aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya yang penting tetari pengupu ya ko sirakan mita ala kulu Allah kalau subra bil palak kalau subra bin nasroko ni ya naro ya kode tapra ya mana rukul Allah mimba tapra ya to naruh tambah maka teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki masam paja perlu tapat ada ngilima atau tak uku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunat, tepat adami, tabaci alam nasrah ketelu, kulu Allahu ketelu,
baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ. Rabbi yassir wa la tu'assir. Kita baca kata lu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy tawe murusukan. Dito lo susah insyaallah. Iya. Jadi ya kong kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya tu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko ya tu namalkan. Kong kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara qul huwallahu, kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kare yoki. Kaya dia apa lagi? Itu alam nasara katalu qul huwallahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, ya katalu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya degaga bijak-bijak atau kasiasi. Iya, insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasra si bawa pulau. Iya. Jadi tapi petadangi oke. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami pala lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas. Kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu. Dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya Alhamdulillah berakat naroka Pak dongan nagoronta. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupai. Terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah siu baca gona. Biasa itu kalau ada siu baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagaga makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin ngurus. Dia disipan rasa-rasa. Tahu ngurusukan nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka agak komenka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh. Kita bisa melaksanakan sholat suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ya sampai jasuna itu jamai. Iya. Ya kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya. Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini lo masang pajasubu. Ya pura pi masang pajasulu na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilaw, ang katana tilaw musi di meter 2 meter. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah.
Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunat subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Sebenarnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha. Itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunnat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar
itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar, saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyaknya. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda, baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu, baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-Maghfurlah.
Itu mengajarkan itu. Sholat sunnah subuh, baca alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya, atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunnah subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun, masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu, bilang, oh Her, age baca-baca tuh, nade nama pendiutu maka ada asam pajak kok. Dan Pak Guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan, dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe Guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku, na 40 tahun ngumuruku nang ke Guru Taqi boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nah, sore Pak Ustaz, barakala ada yaro alam nasrah sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipah, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al-kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipah di ilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunnah, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14.
Jadi jangan katakan doa iftitah itu cuma dua, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada dua. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu, sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Sebenarnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai Sayyidina.
Kalau saya tetap pakai Sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain dalam hadis Bukhari Muslim, sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan siapa yang membaca 3 kali berturut-turut kemudian berdoa maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa, tak baca itu tak ketelu. Tak baca ketelu ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya merota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Taqi Haji Fathuddin Sukar almarhum Maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib. Pas selesai doa. Dia berdiri. Sholat sunat. Kembali duduk. Masih duduk tahiyat. Tidak berubah. Ternyata ada riwayat. Yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat. Itu masih dalam posisi tahiyat. Tidak merubah posisinya. Maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si mempat dia je na nasok. Hai, marat jing ustaz komite talapi mengilmar. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa insya Allah itu bagus. Itu sudah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Karena ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imundrina Jumat. Iya, ya napura mat Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit. Dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa Pak. Karena di situ dibuka pintu langit.
Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak buras aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leparangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mereka minta kupuran di takbiran lo di Metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Itu pun di makunreta mak doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi yakutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natin ro kotonang ewan ni. Untuk makasih melalui Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak kupurai paling nak kukiburu etak deng. Itu. Makanya guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi, minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah apa kali itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak. Yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Tuh. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang. Ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di sini. Itu beliau ludahi itu 1 malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado. Itu kapal bocor, kapal kayu. Itu tadi undang ceramah. Dia hanya menarik surbannya kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup
air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa, Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah pura guru tak kadang dia jawab pak guru ngapun namu je bisa nak baca dia tu. Agar rasa bawa muina. Ya komeko pak guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu. Ia tak buka roh kita kata ni guru tak tu dah ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagangkan ya matu mapak guru nga. Ina suruh tutui. Ia manana pajar rewa guru tamalau lisu temat to maniru kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kapit makoro. Wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Naya koto makapal lalu Jakarta ma pesawat. Patak jana pakilat tuh kumanya. PP. Lagi mengotel loju pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi. Hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko. Basanana guru Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah. Coba. Dia katakan saya kondisi di Simogi guru tak boleh Mekah nasang. Magi nak boleh Mekah nah dia nak kena salah boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Guru tak. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya guru tas sama kuenya. Kadala na lupai maling yang pelok na guru tas ibawa bepah sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay guru tala binin 20 lang ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak jago rahman ambudale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang karakangi maka dari setan ini. Pak angkat yuk. Ya kan begitu.
Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Qur'ana, nanya bicara lalona. Ya pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz, zikiri ku dana mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahan, ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur o masarulak bini masampaya sunnah si samurakan. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahu kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matinlor siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata kiri ipake. Ada roko kata dere. Aja nih yang risapa maka ada uki kapa po malatala maka kapa modele nih. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk. Itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sebab ya ipak bentuk nih po malatala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa pe kecara ni ngarapo Allah Taala din ang kanirita na isuro mo je mi ngarag din isuro ko nawanaway kamakiro na isuro mo bari ngarag din isuro ko manawanawa apa itu ko meko maka da pura wita mako manawanawa no tu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa makon itu sampai ya tete makapajang apa ya ko makapajang inang karo lagi magdiri dia ko matana nasi nakapa malaika ya nakapa pung masalah itu. Iya makanya dilarang menutup mata. Iya ko kemeki masampajang kaya kini badi makadana ita ka po Allah Taala iya ko to kata dari ipahadir ni yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja Pak. Ini tompe malah saulute Pak Tuli melo isi runtu, melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia dirasakan kehadiran angkat sari bulu-buluna. Angkat toto malam-malam mana Pak Penadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro. Pada itu tidak pela. Kaina. Apalagi kita tidak pecandrina. Wah. Gagah. Mapa cende-cende. Capu jus jeruk. Si bawa jus alpukat. Talu kaca. Dia mau pernah rasa. Nikmat bersama dua janyo. Aku tutul di situ dang. Atau di dega. Seakan hanya 1 jam. Wah. Karena dia bersama dengan kekasihnya. Maka mati itu tahu masam pajangnya Pak. Kau makan jika kehusuan nasi babun. Nah, maka tadi di tapaga pada si nampak mina sedih. Kau kata si Chan di situ dana wenalan yang mengaribi dia mau pada pajak. Padahal dia penasaran nangkah. Disuruh masam pajak napai 5 menit atau 5 semen ni. Nalai sabihis may mga nasa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat. Suruh penguloy apalan aku pong Allah Ta'ala. Suri mas sampaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi si susiwan ni. Si sangoko sampajan si sungi si diwas sampajan.
Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina petang mai Quran. Aja mau nak cicengi, Pak aku mau cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari Quran upang hafal aku ini dengan sempurna. Kami kapal Quran maka aku guru na pangolo sehingga cinampan na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay podangi makunru tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay pak gurong madari makarami masih jama makapala itu. Jadi makanya kung kapal politik itu magampang baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago kalan na ay mesti tak panareke kung kagagay makuy makanja kuy paki. Marah makapala itu. Suruh makapala mapat diulu. Dari kata pulo nula dia panapa lagi. Tapi aku nggak tahu lamba. Dari pudangkaran mi. Masih maka pala itu. Yang kata makunru-kunru mapahang. Masih maka pala. Karena memang otaknya otak kering. Iya. Jadi bukan untuk mencerna. Hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak maka doi maca dan nak. Tak berkata lu mijak na baca na apalah ni yang menadi nak kasih agak ni na ulang. Dia lian memeti otak na tu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik na matu ya. Yan ang kana anak mata drakalan na tumaret gitu maka plak. Ini sangat kalasiang kita pakai paki batu naik kalasiang rajin itu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo, iya tu dalle enak komelo ki malomo murus jama-jamange, masih pinapa misalnya misi. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ agak-agak na jama ya sing katap pangalo ko tu. Tapi ya kung masih pi makoy pita-pita na napakirewa malomo mana tu yurus jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Iya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalahan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala pitirngi jama-jamang. Jadi yan atau pura nama sampaja tahajud asampaja sunnah istihara ni okoro suju paca purang itilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yan atau tomatot tariolo nakada ide piga papakedo ko nasaba ni matuli na pake. Maka yan ang kana macam ni koti na kada salasay ko po ani nasaba yan ni matona nalenga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasaba wani-wani mas sampajasuna istihara. Yo pwede din ang kanija man ako makadap tayo papakedo. Kalau papakedo na diga monroy malah penunjuk. Nah, begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya wani sebelum witiri yang monroy witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara tidak usah lagi witir. Usahakan ibitiri taimon riko si ton ramoy yamiko pura ni mawitiri aja na taulangi tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro namo moto ki matahaju awitiri toki supaya dia na tak ganggu ki ko matinro katu makunre palimare pa katulutun makaleleang
Madiri lalu tak bekatalu si mani katulu-tulu. Ura di moto matindro katulu-tulu si moto si matindro katulu-tulu si. Itu. Makanya asam pajasuna witiri ki nasaba eko ma witiri mo kita tindro dega gaji ganggu ki. Iya tahu tu barakan. Dia itu gak tahu katulu-tulu majaku ma witiri na tindro dega. Rai ko makada memi ara dasa de memang nama bela memang dia itu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh sampai jasuna najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya mesti awalong itu ya Pak, maka aja lalu misalnya witir. Ya aku sampai jatah tahajud dia mulai jamai, aja lalu dia mau witir. Namun sirah kami bu, aja tak ada terlupa, namun sirah kami. Tapi pacapur rawat tu itu di jam siraka. Maka dari ini basuh buta nade pernah toma witir tajam di siraka. Ani sholli sholatu sunnatul witir rakaatan lillahi taala Allahu akbar. Ya kau dia tak basara kada bani. Maka tema sampai jam witir siraka karena puang Allah taala Allahu akbar. Gampang ya rato. Ya aku mau lampai mau pihak kada bani siraka mi puang Allahu akbar. Itu apa ya tu kau makadaki witiri makadani ganjil. Makadani itu ganjil. Kau witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witiri. Tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakah witiri Pak. Insya Allah dia nama pahlawan atau barakah witiri. Ya ko ya meroh pasaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witiri ede tajamai rugi lah ada tau ngangi. Apa maka dia nabita, agar nasa nabita aja lalu nadai mau witri, namu manisirakan. Itu pasal nabita. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengupunos tas saya di bawah. Aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya, yang penting tetap pengupu. Ya ku sirakan minta ala kulu Allah kalau subra bil palak kalau subra bin nasroko ni. Ya naro. Ya kode ta pala ya mana rukul Allah mimba ta pala ya to naruh tambah makar teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki masam paja perlu tapat ada ngilima atau tak oku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunat. Tepat adami. Tabaci alam nasrah katalu. Qul Allahu katalu. Baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca katalu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kongka aga-aga noloy tawe murusukan. Dito lo susah insyaAllah. Jadi aku kagaga maka dan kagaga ko kurme urus ka masalah. InsyaAllah salah saya itu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko yaitu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Jadi tapi mempuncuk ya. Alam nasara. Qul Allahu. Kemudian Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kare yoki. Kaya dia tak apa lagi. Itu alam nasarah katalu qul Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, ya katakan. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr si bawa pulau. Iya. Jadi
Tapi petadangi ko eh. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami palak lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya Alhamdulillah berakat naroka Pak dongan nagoronta. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tuh lupai. Biasa tuh lupai terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah siu baca gona. Biasa itu kalau kada siu baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kajian wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama jingin murus. Dia disipan rasa-rasa. Tahu murus suka nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka agak komenka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakahnya. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakahnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh, kita bisa melaksanakan sholat sunnah suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ia sampai sunnah itu jamai. Iya. Ia kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya. Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Pura pi masam paja sulu na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jende na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau, ang katana tilau musik di meter 2 meter. Hafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100 cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain.
Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruk. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruk ya. Waktu kita nanti sholat sunnah Isra. Soalnya sholat sunnah Isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah Isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi. Kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya.
Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak nih. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda, baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu, baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan, man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan, maka dia masuk surga. Ini azan. Karena kenapa? Pertama, tukang azan itu tidak ada yang terlambat, Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk Guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh. Baca alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya. Atau sakit punggungnya. Suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh. Nah dia nama apa diutu maka ada asam pajak kok. Dia Pak Guru ini. Dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak.
Di pagaga pacaraman rampe yaitu salama purana rampe gurut takemali. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku, na 40 tahun ngumuruku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Gurut Takemali. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nah, sore Pak Ustaz, mak barakala ada iaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah yual kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipa, liilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi yang katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, Sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca Sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa adamil masyita min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya.
Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil masyita min syai'in ba'du, itu yang masyhur tuh. Nah, makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu, sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Hanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan. Inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa. Tak baca itu tak keteluh. Baca ketelir. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi, namanya merota pakolina pakai melodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud.
Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Taqi Haji Fathuddin Sukar almarhumah maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak berubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa, itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si mempat dia jina nasuk. Baik, marat jing ustaz komite lepi mengilmar. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Sudah mustajab itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat. Tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nala esu Jumat, imunrina Jumat. Iya, ya napura mat Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takbir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak burasa aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leparangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mita kupuran di takbiran lo di metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yang pun di makunreta mak doja mato mana subur rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit.
Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi Yaqutul Lail, malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini, insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natin ro kotonang ewan ni. Untuk makasih melawari Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau Pak, kau purai palen nak kau kiburu etak deng. Itu. Makanya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi, minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah, wah fatal itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak, yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Tuh. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang. Ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di sini. Itu beliau ludahi itu 1 malam saja berubah airnya. Itu berita. Pernah naik kapal ke Manado. Itu kapal bocor, kapal kayu. Kita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa, Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya di link kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah pura guru kadang-kadang dia jawab Pak guru ngapun mau dia bisa baca dia itu. Agar rasa bawa muina. Ya komeko Pak guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu. Ia tak buka miro kita kata ni guru tak tudah ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Nah pada maka dagangkan ya matu Pak guru nga. Ina suruh tutui. Ia mana aja rewa guru tamalau lisu temat to meniro kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kapit makoro. Wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu?
Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita kira aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Ini orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita lena lo Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Naya koto makapala lo Jakarta ma pesawat. Patak jana pakila tu kumanya. PP. Lagi mengotel lo Jepandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi. Hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko Basanana Guruta Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidra. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah. Coba. Dia katakan saya kondisi di Simogi guru tak boleh makan asal. Aja nak boleh makan dia nak kena salah boleh. Dan beliau sudah sakit sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke tanah suci jabat tangan kami di hotel. Coba padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Guru tak itu. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya guruta sama kuenya. Kadala na lupay, ya lupay maling yang palok na guruta si bawa bepah sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay guruta labi ni 20 lang ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba, padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru pakai jago rahman ambodale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang karakangi maka dari setan lagi. Pak Katip. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang tapakan jaki si kiri tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri na mega dibaca Qur'ana nanya bicara lalona. Ya pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya tafakurnya lebih banyak. Nah sebab dupa-dupamu tuh Pak Bu. Iya kok si kiri mak baca. Iya kok tafakur deh. Dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan. Dikit na siya gawa pala ya Ustaz. Si kiri ku dia na mega. Saya tidak banyak menghafal zikir. Magampang. Tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata. Ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur o masarola bini masampaya sunah si samurakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahu kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matindur siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada roko kata bere. Aja nih yari sapa maka da uki kapa po malatala maka kapa modele nih. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya kipak
ipak bentuk ni pun Allah Ta'ala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasib ke cara ni ngarap Allah Ta'ala dia nangkan irita. Nai suruh mo je mi ngarap dia ni suruh ko nawan-nawan. Kamakira. Nai suruh mari ngarap dia ni suruh ko manawan-nawan. Apa itu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawan tu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa. Makon itu sampai ya tete maka pejang. Apa ya aku maka pejang inang karo lagi-lagi bagi diri dia kumatana nasi nak apa malaikat. Ya nak apa pun. Masalah itu. Iya. Makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sampajang. Kaya kini badi maka dana ita ka po Allah Ta'ala. Ya koto kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran. Selesai. Magampala aja pak. Ini tompe malah saulu te pak tuli melo isi runtu. Melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia ku irasakan kehadiran ang kata sari bulu-buluna. Ang kata to malam-malam memana pak penak dina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro. Pada itu tidak pelah. Kaina. Apalagi kita tidak pecandrina. Wah. Gagah. Mapa cende-cende. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat kalau kaca dia mau pernah rasa nikmat bersama dua janyo aku tuh di situ dah atau di dega seakan hanya 1 jam. Wah karena dia bersama dengan kekasihnya maka mati itu tahu mas sampajang pak aku makan je kehusuan nasi babun nah maka tadi di tapaga pada sinampak bila sedih. Kung kata si Chan di situ dana wenalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasara nangka. Disuruh mas sempajan napai 5 menit atau 5 semen ni. Nali sabihis may mga nasa ulampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kira. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat suruh pengului hafalan aku Allah Ta'ala suruh mas sampaja sunnah napa-napa tu hafalan itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu jadi kedua tu napa tamak korangi sesusiwan ni sisa ngoko sampajan si songi sediwas sampajan. Jadi kong kapal Quran sore menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina pertama Quran. Aja mau nak cicengi, pak aku menciceng itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari pura lupa ngulo hafal aku ini dengan sempurna. Kami gak pakai pelakura maka aku guru nana pangolo sehingga cinam pada tadeng. Berat itu pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay podangi makunru tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay po pak burung madari makarami masih jama makapala itu. Jadi makanya kung kapal politik itu magampang, baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago kalan na ay mesti tak panareke kung kagagay makuy makajak makajak paki maregi makapla itu sore makapla mapat diulu dari kata patapulo nula dia panapalay tapi ako kataw lamba madari po na kanan mi ay masih makapla itu ang kataw makunru-kunru mapahang masih makapla karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat.
Jadi aja tak pasti dalian yang nak makan we maca dan nak tak beka talu mije na baca na apalah ni yang menadi nak kasih agan ina ulang. De lian memeti otak na tu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik nama tu ya. Jangan kana anak mata drakalan na tu merek gitu maka pala. Ini sangat kelas yang kita pakai pagi batu naik kelas yang reji gitu. Jadi memang begitu. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo, iya tu dalle enak komelo ki malo mengurus jama-jamange, masjid pinapa misalnya misi. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ agak-agak na jama ya singkat pangalo ko tu. Tapi ya kung masjid pi makoy pita-pita na napaki rewa malo mana tu yurus jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Ya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalahan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah taala pitereng jama-jamang. Jadi ya natau pura nama sampaja tahajud, asampaja sunnah istihara ni okoro suju paca purang itilaw ko po Allah taala supaya memberikan yang terbaik. Ya natu tomato tadiolo nakada ide piga papakedo ko nasaba ni matuli na pake. Maka dia nang kana macam ni kotina kada selesai ko puani. Nasaba ya mimatona nalenga patunjuk po Allah taala. Nasaba wani-wani mas sampajasuna istihara. Yo pwede din ang kanija man apa makadap taja papakedo. Kalau papakedo na dega monroy malah penunjuk. Nah, begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya nawani sebelum matahari witiri yang monri witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara tidak usah lagi witir. Usahakan ibitiri taimon riko si ton ramoy yamiko pura ni mawitiri aja na taulangi tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro namo moto ki matahaju awitiri toki supaya dia na tak ganggu ki ko matinro katu makunre palimarepa katulutul makaleleang madiri lalu tak dekatalu si mani katulutulu pura ni moto matinro katulutulu si moto si matinro katulutulu si itu. Makanya asam pajasuna witiriki nasaba eko mawitiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki. Iya tol tu barakan. De tu ga tahu katulu-tulu maja aku mawitiri na tinro de gaga. Rai ko makada memi ara dasa de memang nak mabela memang dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tu ampai sampai jasuna najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya mesti awalong itu Pak maka aja lalu misalnya witiri. Ya aku sampai jatah tahajud dia mulai jamai, aja lalu dia mau witiri. Namo sirah kami bu, aja tak ada terlupa, namo sirah kami. Tapi pacar purawat tu itu di jamai sirah kami. Maka ini basuh bu, tena dia pernah toma witiri, tajam di sirah kami. Kan usolli sholatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya aku dia tak basara kada bani. Pakate masang pajawit tiri siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Gampang ya rato. Ya aku mau lampe mo pihak kada bami sirakami puang Allahu Akbar. Itu. Apa ya tu ko makadaki witiri makadani ganjil. Itu. Makadani itu ganjil. Ko witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witiri. Tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakat na witir ya Pak. Insya Allah dia nama pahlawan atau barakat na witir.
Ya ko ya meron pasakku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamay. Ya ko tahajud ede tajamay. Ya ko sampai jasuna rawati ede tajamay. Rugi ki. Tapi ya ko witiri ede tajamay rugi lada to ngangi. Apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namo manisirakan. Itu pasal ada. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengumpul saya ini di bawah. Iya, aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya, yang penting tetari pengupu. Ya aku sirakan minta ala kulo Allah kulo subra bil palak kulo subra bin nasroko ni. Iya naro. Ya kode ta palak ya mana ro kulo Allah mimba ta palak ya to naro tambah maka teru. Iya, kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampaja perlu tapat ada ngilima atau tak oku abiota perut sebelah kanan sebelah kiri jadi tangan kanan di perut sebelah kiri oku tujuh setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah tapat adangi tabaci alam nasarah katalu kulu allahu katalu baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wala tu'assir. Ditambah sedikit di situ. Rabbi yassir wala tu'assir. Tabaca kata lu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy etawe murusukan. Dito lo susah insyaallah. Iya. Jadi ya kong kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya tu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga atau ipan rasa-rasa ko yaitu namalkan. Kung kagaga na urusu. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara qulullahu kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kada yoki. Kaya kada apa lagi. Itu alam nasarah katalu kulu Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, ya katalu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Iya, insya Allah dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasar si bawa pulau. Iya. Jadi, tapi petadangnya kok. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Al-Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami palak lima mako tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah barakat naroka Pak dongan nagoronta. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tuh lupai. Biasa tuh lupa terus biasa lupa Pak. Biasa ko bakal udah siu baca gona. Biasa itu kalau ada siu baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kajian wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagaga makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia namanya gini murus. Dia disipan rasa-rasa. Tahu murusukan nih. Besok makan kada selesai ini. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka agak komenka, itu insya Allah semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah suruh berjamaah. InsyaAllah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Dia sampai sunnah ikut jamaah. Iya.
Ya kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja suruh na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musala itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau, nang katana tilau musi di meter 2 meter. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunat subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu soalnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Soalnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha. Itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang.
Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar, saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyaknya. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak. Berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi.
Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah, ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat, Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk Guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunnah subuh, baca alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya, atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunnah subuh. Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya. Biasa sakit punggungnya suruh amalkan itu. Rutinkan saja. Insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone. Dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini. Abdul Malik Belawa. Pernah datang dulu ceramah di sini. Dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tarakaipah. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun, masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh, nade nama pandiutu maka ada asam pajak kok. Dan Pak Guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan, dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe Guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku. Nah, 40 tahun umurku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nah, oleh Pak Ustaz, barakala ada yaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasarah kemudian diilah fi Quraisy. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al-kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipa li ilati Quraisyin baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang
yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunnah, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id bain. Padahal doa kita itu ada 14. Ada 14. Jadi yang katakan doa kita itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa kita itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa kita. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ada ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ada ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan sholat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu, sebenarnya duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alaina. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya tetap pakai Sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada dua di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan. Inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan. Siapa yang membaca 3 kali berturut-turut. Kemudian berdoa. Maka doanya pasti mustajabah. Nah ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa. Tak baca itu tak keteluh. Kita baca kata liru. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi, namanya merota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru-guru Taqiyah Cipatkudin Sukar almarhumah Maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib. Pas selesai doa. Dia berdiri. Sholat sunat. Kembali duduk. Masih duduk tahiyat. Tidak berubah. Ternyata ada riwayat. Yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat. Itu masih dalam posisi tahiyat. Tidak merubah posisinya. Maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat diutuna. Si membuat dia je na nasok pai marat jing ustaz komite talapi mengiru marah. Kan? Ada. Jadi memang agak berat.
Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Itu udah mustajab itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya, karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat, itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ko Jumai, ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Karena ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imunrina Jumat. Iya, ya napura mat Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka. Kan kau tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya. Terbuka pintu langit. Dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak buras aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Ya komeki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leparangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mereka minta kupuran di takbiran lo di Metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yang pun di makunreta mak doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natin ro kotonang ewan ni. Untuk makasih melalui Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tawe. Dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau Pak. Kupurai palen nak kukiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak ya Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi, minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah wafah kali itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa.
Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak Kiai Jabir Rahman Abu Dale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak. Yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Itu tadi undang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya di link kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah pura guru tak kadang dia jawab pak guru ngapun namu dia bisa baca dia itu. Agak rasa. Bawa muina. Ya komeko pak guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam. Selesai sholat malam. Dia buka kitab itu. Ia tak buka mero kita kata ni guru tak tu dangu kilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa maka dagangkan ya matu mapak guru nga. Ina suruh tutui. Ia menanap aja rewa guru tamalau lisu temat to maniero kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kapit makoro. Wadi, HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita kumaka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Neng koto makapala lo Jakarta mah pesawat, patak jana pakilat tuh kumanya. PP, lagi mengotel lo Pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko bahasa nana guru Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji
dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih ya Abbas saya mau boleh Mekah. Coba. Dia katakan, saya kondisi di simogi guru tak boleh Mekah nasang. Aja nak boleh Mekah, nah dia nak kena salah boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke tanah suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Itu guru tak. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guruta sama kuenya. Kadala na lupai, ya lupai maling yang pelok na Guruta si bawa bepah sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay Guruta labi ng 20 lang ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak jadu rahman ambudale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang karakangi maka dari setan ini. Pak Katif. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kirinya. Paya ko guruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Qur'ana, nanya bicara lalona. Yo pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz, zikiri ku dana mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur, masarola bini masampaya sunnah si samurakan. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung kataw tamo masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matinlor siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada roko kata dere. Aja nih risapa maka da uki kapapo malatala maka kapa modele nih. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya ipak bentuk nih po Allah Ta'ala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa pe cara nih ngarap po Allah Ta'ala dia nang kanirita. Nah isuruh mo jemi ngarap dia disuruh ko nawan-nawan. Kama kira. Nah isuruh mo bari ngarap dia disuruh ko manawan-nawan. Apa itu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawan itu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa. Makon itu sampai ya tete maka pejang. Apa ya maka pejang inang kero lagi bagi diri dia kumatana nasi nak apa malaikat. Ya nak apa pun. Masalah itu. Iya. Makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sampajang. Kaya kini badi makadana ita ka po Allah Ta'ala. Ya koto kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran. Selesai. Magampala aja Pak. Ini tompe malah saulute Pak tuli melo isi runtu. Melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba kali merasakan dia hadir. Jadi dia kuirasakan kehadiran ang kata sari bulu-buluna. Ang kata to malam-malam mamana papenadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro, pada itu tidak pelah kaina, apalagi kita tidak pecandrina. Wah, gagah, mapa cende-cende.
Capu jus jeruk si bawa jus alpukat luka cade mau pernah rasa nikmat bersama dua janyo aku tuh di situ dah atau di dega seakan hanya 1 jam. Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Maka mati itu tahu masam pajange pak ko makan je kehusuan nasi bakun. Nah, maka tadi di tapaga pada sinampak bila sedih. Kung kata si Chan di situ danau nalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasaran nangkah. Disuruh masam pajak napai 5 menit atau 5 semen ni. Nalai sak bihis memang rasa lampai payah. Jadi masalah. Jadi itu saya kira. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat. Suruh pengului apalan aku Allah Ta'ala. Suruh mas sampaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi sesusiwan ni. Sisa ngoko sampajan na siso ngisi liwas sampajan. Jadi kung kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampajan sunnah ina petang Quran. Aja mau na cicengi, pak aku me cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunnah bukan jadi imam. Jadi alena mas sampajan sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa bertanggungjawabkan. Maka dari pokura lupa ngulo hafal aku ini dengan sempurna. Kami kapal Quran maka aku miguru nana pangolo sehingga cinam pada tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kong kana anak masih jama paha kong kay podangi makundu tu makapala. Tapi kong kana anak lamba kong kay po pak gurong madari makarami masih jama kapala itu. Jadi makanya kong kapal politik itu magampang, baik marah itu makapala. Yan ang kataw jago kalan na ay mesti tak panareke kung kagagay maku yang kajak makanja ku paki maregi makapla itu sore makapla mapat diulu dari kata patapulo nula de panapala tapi ako kataw lamba madari pun akaran mi ay masih makapla itu ang kataw makunru-kunru mapahang masih makapla karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti dalian yang nak makan we maca dan nak tak beka talu mije na baca na apalah ni yang menadi nak kasih agan na ulang. De lian memeti otak na tu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik na matu ya. Yan kana anak mata drakalan na tumaret gitu maka plak. Itu ini sangat kalasiang kita pakai paki batu naik kalasiang rajin itu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo, iya tu dalle enak komelo ki malomo murusu jama-jamange, masih pinapa misalnya misi. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ agak-agak na jama ya sing katap pangalo ko tu. Tapi ya kung masih pi makoy pita-pita na napaki rewa malomo mana tu yurusu jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Iya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nangka pemasalahatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalahatan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang.
Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki. Vipesangi po Allah ta'ala pitirang jama-jama. Jadi yan atau pura nama sampaja tahajud. Asampaja sunnah istihara ni. Okoro sujuk paca purang itilaw ko po Allah ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yan na to tomatot tariolo na kada ide piga papakedo ko na sabak na matuli na pake. Maka dayanang ka na macam ni koti na kada salasay kong puan ni. Nasabak yan may mato na nalinga patunjuk po ng Allah Ta'ala. Nasabak wani-wani mas sampaja na istihara. Yo pwede din ang kanija man ako makadaptaja papakedo. Kalau papakedo na di ka monroy malah patunjuk. Begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya nawani sebelum matahari witiri yang monroy witiri tak. Kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara, tidak usah lagi witir. Usahakan witiri taimon riko si ton ramoy, yamiko pura ni ma witiri, aja na taulangi. Tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni na palo matinro. Namo moto ki matahaju awitiri toki. Supaya dia na tak ganggu ki ko matinro. Katu makun repa 5 repa katulutul makaleleang. Mandiri lalu tak dekatalo si wani katulu-tulu. Pura di moto matindro katulu-tulu si moto si matindro katulu-tulu si. Itu. Makanya asam paja sunat witiri ki. Nasabak eko ma witiri mo kita tindro dega gaji ganggu ki. Iya tol tu barakan. Dia tu gak tahu katulu-tulu maja aku ma witiri na tindro dega. Rai ko makada memi arak dasa de memang nak mabela memang dia tu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh sampai sunnah najami pun Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya tiak wandong itu Pak maka aja lalu misalnya witir. Ya aku sampai tahajud dia mulai jamai aja lalu dia mau witir. Namun sirah kami bu aja tak ada terlupa namun sirah kami. Tapi pacar purawat tuh itu di jamai sirah kami. Maka ini basuh bu tena dia pernah toma witir tajam di sirah kami. Kan usolli sholatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya kau dia tak basara kada bani. Maka tema sampai witir isi raka karena kuang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Gampang ya rato. Ya aku mau rampai mo pihak kada bani isi raka mi pun Allahu Akbar. Itu. Apa ya tu kau makadaki witiri makadani ganjil. Itu. Makadani itu ganjil. Kau witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witir. Tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakat na witir Pak. Insya Allah dia nama pahlawan atau barakat na witir. Ya ko ya meroh pasaku malanda tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witiri dia tajame rugi lah ada tau ngangi. Apa maka dia nabita, akan asal nabita aja lalu nadai mau witiri, namo manisirakan. Itu pasal ada bita. Ya makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengumpul ustaz saya di bawah. Aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya. Yang penting tetari pengumpul. Ya ko sirakan minta ala kulu Allah kalau surat bil palak kalau surat bin nasroko ni. Ya naro. Ya kode tapra ya mana rukul Allah mimba tapra ya to naruh tambah makar teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki masam paja perlu tapat ada ngilima atau tak oku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunat, tepat adami, tabaci alam nasrah katalu, qul Allahu katalu, baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ, Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca katalu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kongka aga-aga noloy tawe murusukan. Dia tolong susah insya Allah.
Jadi aku kagaga maka dan kagaga ko kurme urus ka masalah. Insya Allah salah saya itu napakilat tuh. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko yaitu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuk ya alam nasara qulullahu kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kare yogi. Kaya dia apa lagi? Itu alam nasara katallu Qul huwallahu katallu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, ya katallu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya degaga bijat-bijat atau kasiasi. Iya, insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr si bawa kulalau. Iya. Jadi, tapi petadangnya kok. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Al-Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami palak lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas. Kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu. Dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya Alhamdulillah berakat naroka Pak dongan nagoronta. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupai. Biasa tu lupai. Terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah si baca gona. Biasa itu kalau ada si baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kajian wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagaga makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin ngurus. Dia disipan rasa-rasa. Tahu ngurusukan nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka agak komenka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh. Kita bisa melaksanakan sholat suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ya sampai jasuna itu jamai. Iya. Ya kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu Mariawana si di pada 7 juta. Iya, Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja sulu na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jene na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau, nang katana tilau musik di meter 2 meter. Hafifatani fil lisan. Sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunat subuh, dia baca 100 kali.
Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir, kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Sebenarnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha, kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha. Itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja, bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat adil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali.
Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak nih. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak. Berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, dia seorang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh. Baca Alam Nasrah rakaat pertama. Alam Tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya. Atau sakit punggungnya. Suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam Nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah.
alam tara kaifa rakaat kedua. Itu hilang itu. Ya biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jam beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tara kaifa. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu. Bilang, oh her, age baca-baca tuh. Nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dan Pak Guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan. Dan dia mengatakan, enak. Di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe Guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani pulau na tahu ngumuruku, na 40 tahun ngumuruku nang ke Guru Taqi boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Taqi Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nah sore Pak Ustaz, barakala ada iaro alam nasar sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tara kaifa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah yual kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tara kaifa li ilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Allah tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi jangan katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja.
Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajhatu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya tuh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada dua. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min masyita min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min masyita min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu, sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang nukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Hanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna. Ya Allah berikan keselamatan atasmu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu. Maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Soalnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya, istilahnya, makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama sholaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan.
Tapi salawat Ibrahimi itu fungsinya sebenarnya Bapak sekalian, orang yang membaca salawat Ibrahimi itu Nabi mengatakan, inilah salawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya salawat yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan, siapa yang membaca 3 kali berturut-turut, kemudian berdoa, maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa, tak baca itu tak ketelu. Tak baca ketelu ya. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya merota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Kiai Haji Fathuddin Sukar almarhum Maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak berubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa. Itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tahu mempat di tunah. Si mempat dia je nak supaya marat jing ustaz komite lepi mengilman. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Sudah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya. Karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat. Itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajang asar ko jumai. Ajak terubah posisi itu datang apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale esu Jumat, imunrina Jumat. Iya, ya napura mak Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka. Aku tak buka pintu langit. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah. Hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak.
Itu pintu langit dibuka. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya, Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, niki mak burasa aja namanya lepar. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wali. Iya, komeki mak burasa aja tepat tujuannya lepar 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leparangi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega minta kupuran di takbiran lo di metindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Itu pun di makunreta mak doja mato mana subuh rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi yakutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu ya. Maka dia guru tak kaji Muhammad Sayyid Abdul Ghani. Ya kong katau dia natinro kotonang ewan ni. Untuk makasih melawari pamala ta'ala. Ya kumate ya tu tawe. Dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Kena tunang katau pak. Kau purai palen nak kau kiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI. Itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi, minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah wafat itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau mendengar nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak, yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu. Yang asin airnya berubah menjadi jernih. Dan hilang azinnya. Itu dengan hanya meludahi. Tuh, itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang. Ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu 1 malam saja berubah airnya. Itu berutak. Pernah naik kapal ke Manado. Itu kapal bocor, kapal kayu. Kita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya. Justru tidak basah. Guru itu luar biasa. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya.
Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan Guru Ta itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya diling kitab gondolo. Dia gambar isinya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah purami Guru Ta kadang-kadang dia jawab Pak Guru ngapun. Nah dia bisa baca dia itu. Agar nasa. Bawa muina. Ya komeko Pak Guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya Guru Ta dilakukan. Setiap sholat malam. Selesai sholat malam, dia buka kitab itu, ia letak buka miro kita, kata ni Guru Ta tu dah ngukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagang kena ya matuk Pak Guru nga, ina suruh tutui. Ia mana aja rewak Guru Ta malau lisu, temat to meniro kita. Padahal Guru Ta sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka wadi kapit makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanam mubakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh. Nah, kita aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita le lalu Jakarta malau lisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Neng koto makapala lo Jakarta ma pesawat, patak jana pakila tu kumanya. PP, langi mangotel lo pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya kita hera ko Barsanana Guru Ta Pak Sanusi Baco disaksikan. Anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidra. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah? Coba. Dia katakan saya kondisi mau Guru tak boleh Mekah nasang. Pagi nangka boleh Mekah nah dia nangka nasalai boleh. Dan beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guru Ta sama kuenya. Kadang lupai maling yang peluk na Guru Ta si bawa bepah. Sehingga napay nantarakan. Maka dia nak kena salay Guru Ta labinin 20 ako boleh dia nak kena salay. Tapi maka dia kemarin malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba. Padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama Guru Tak jadul Rahman Anggo Dalek. Maka tok bawa 2 onron, maka tok baju mah. Cuma susah sekarang Ustaz kalau mau begitu. Magi yang nang karakangi maka dari setan lagi. Pak Katif. Ya kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang, tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususnya ketika orang selalu menjaga sikirnya.
Paya ko guruta labi mega disikiri na mega dibaca Qur'ana. Na iya bicara lalona. Yo pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu sholatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya kok zikiri mak baca, iya kok tafakur deh, dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dikit nasi agak wapala ya Ustaz, zikiri kuda mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat. Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedalik na po Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat, mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami te tafakur, masarola bini masampaya sunnah si samurakana. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung kataw tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie makoy. Aja tak kada matinlor siya tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur. Karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat. Ternyata pikir ipake. Ada rokok kata dere. Aja nih risapa maka ada uki kapa po ngalatala maka kapa modele nih. Malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk. Itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sampai ya ipak bentuk nih po ngalatala macam jadi makhluk itu. Apa mega tu tahu nasa tapi cara ni ngarap po Allah Taala din ang kanirita na isuro mo jemi ngarap din isuro ko nawanaway. Kamakiro. Na isuro mo bari ngarap din isuro ko manawanawa. Apa itu ko meko maka da pura wita mako manawanawa no tu sanda. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolok apa mempetak apa makon itu sampai ya tete makapajang apa ya kemakapajang inang karo lagi-lagi bagi di video kumatana nasi nak apa malaikat ya nak apa pun masalah itu iya makanya dilarang menutup mata iya kok kemeki mas sampajang kaya kini badi makadana ita ka po Allah Ta'ala iya kok to kata dari ipahadir ini yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja Pak. Ini tompe malah saulu teh Pak Tuli melo isi runtuh, melo imitelas Allah. Masih masalah dia tuh. Coba dari merasakan dia hadir. Jadi dia dirasakan kehadiran angkat sari bulu-buluna. Angkat toto malam-malam mana Pak Penadina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Kama kiro. Pada itu sudah pelah. Kaina. Pada kita sudah pecandrina. Wah. Gagah. Mapa cende-cende. Capu-capu jus jeruk. Si bawa jus alpuka. Talu kaca. Dia mau pernah rasa. Nikmat bersama dua janyo. Aku tutup di situ dah. Atau di dega. Seakan hanya 1 jam. Wah. Karena dia bersama dengan kekasihnya. Makumati itu tahu masam pajangi Pak. Kumakanya ikaw husyuan na si Bapun. Nah makarani di tapaga pada sinampak niya sedih. Kung kata si Chan di situ lang away. Nala niya mga ribi di mo pada pajak. Padahal dia panasara nangka. Isuro masam pajan. Napay 5 menit o 5 semen ni. Nalay sa bihis may mga nasa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kayak gini. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam sholat. Surut penguloy apalan na po pong Allah Ta'ala. Suri mas sampaya sunnah, napa-napalat tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napatamak korangi si susiwan ni. Sisa ngoko sampayan na siso ngisi liwas sampayan. Jadi kung kapal-kapal Quran suri menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaya sunnah inapatamak Quran. Aja mo na cicengi, Pak aku may cicengi itu merenak. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat, bukan jadi imam.
Jadi alena masam pajasuna napa-napa tamak korang. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa pertanggungjawabkan. Maka dari popura ni pangulo hafal aku ini dengan sempurna. Kami kapag kapal ako rama ko ako miguro na napangolo. Sehingga cinampan na tadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu. Tidak mudah. Saya pernah coba itu. Wah berat sekali itu. Ya. Jadi memang otak itu ada dua. Ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kung anak masih jama paha kung kay kurangi makunru tu makapala. Tapi kung anak lamba kung kay pak gurong madari makarami masih jama makapala itu. Jadi makanya kung kapag politik itu magampang. Maray itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay musita panareke kung kagagay makuy makanja kuy paki marangi makapla itu sure makapla mapat di ulu dari kata patapulo nula de panapalay tapi akong kataw lamba madari pun akalan mi ay masih makapla itu nang kataw makunru-kunru mapahang masih makapla karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasidalian yang nak maka dewe maca dan nak tak bekata lu mije na baca na hafal ani yang menadi nak kasiagan ina ulang. De lian memeti otaknya itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak maka plak kerai jago politik nama tu ya. Jangan kana anak mata drakalan na tu merek gitu maka plak. Ini sangat kalasiang kita pakai pagi batu naik kalasiang rajin gitu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum anak kelihatan. Maka dia itu teman-teman teriolo, iya tu dalle enak komelo ki malomo murus jama-jamange, masih pinapa misalnya mesti. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Iya situ agak-agak na jama, iya sing kata pangalo ko tu. Tapi iya kung masih pi makoy pita-pita na napaki rewa malomo mana tu yurus jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampai jasuna istihara ki setiap malam. Iya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ini masih asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nang ka pemasalatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalatan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapamasalan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala pitirang jama-jamang. Jadi yan atau pura na masampaja tahajud, asampaja sunnah istihara ni, okuro suju paca purang itilaw ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yan na to tomatot tariolo na kada ide piga papakedo ko na sabak na matuli na pake. Maka yan ang kana macam ni koti na kada salasay ko po ani. Nasabak yan may mato na nalinga patunjuk po Allah Ta'ala. Nasabak wani-wani masang pajasuna istihara. Yo pwede din ang kanija man apa makadap saja papakedo. Kalau papakedo na di kamunri malah penunjuk. Begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya wani sebelum matahari witiri yang munri witiri tak kecuali tak palayo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara tidak usah lagi witir. Usahakan ibitiri taimon riko si ton ramoy yami ko pura ni mawitiri aja na taulangi tapi iya ko ya ibu-ibu awitiri memang ni napalo matinro namo moto ki matahaju awitiri toki supaya dia na tak ganggu ki ko matinro katu makunre palimarepa katulutul makaleleang madiri lalu tak dekatalu si mani katulutulu pura ni moto matinro katulutulu si moto si matinro katulutulu si itu. Makanya asam pajasuna witiri ki nasabay ko mawitiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki. Iya to tu barakan.
Dia itu gak tahu katulu-tulu maja aku mawitiri na tinra. Dia gak. Rai ko makada memi arak dasa dia memang nak mabela memang dia itu. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh ampai sampai jasuna najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiak, ya tiak wanong itu ya Pak makada jalan lu misalnya witiri. Ya ko sampai tahajud dia mulai jamai aja lalu dia mau witiri. Namun sirah kami bu aja tak kada terlupa namun sirah kami. Tapi pacapur rawat tu itu dijama sirah kami. Maka ini basuh buta nade pernah to mawitri tajama di sirah kami. Ani sholli salatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ko dia tak basara kada bani maka tema sampai witri sirah karena puang Allah Ta'ala Allahu akbar. Lampanya rato ya ku malampe mo pia kada bami sirah kami pun Allahu akbar. Itu apa itu ko makadaki witri makadani ganjil. Entah makadani itu ganjil ko witri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajama ya witri tajama. Ya orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tahu tu barakat na witir ya Pak. Insya Allah dia nama tipe lawang atau barakat na witir. Ya ko ya meroh pasaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rogi ki. Tapi ya ko witir ede tajamai rogi lada tau ngangi. Apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namu manisirakan itu pasal ada ya makanya ini penting saya wasiatkan maka agar pengupun ustaz saya di bawah aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya yang penting tetap pengupu ya ku sirakan minta ala kudu Allah kalau surah bil palak kalau surah bin nasroko ni ya naro ya kode tapra ya mana rukul Allah mibah tapra ya to naru tambah makaru teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki mas sampai perlu tapat ada ngilima atau ta'uku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah. Tepat adami. Tabaci alam nasrah katalu. Qul Allahu katalu. Baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca katalu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kong ka aga-aga noloy tawe murusukan. Dito lo susah insyaallah. Iya. Jadi aku kagaga makadang kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya itu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko itu namalkan. Kung kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasara qul Allahu kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo si kada yogi. Kaya kada apa lagi? Itu alam nasarah katalu qul Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Ah, ya roh. Katakan lu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya digaga bijat-bijat atau kasiasi. Insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakahnya itu alam nasr si bawa pulau. Iya. Jadi tapi petadangnya kowe. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Al-Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri.
Jadi paling na yukor, paling na bami pala lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya Alhamdulillah berkat naroka Pak Dongan Nagorota, saya amalkan beberapa kali. Biasa tuh lupai. Biasa tuh lupai, terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko bakal udah siu baca gona. Biasa itu kalau ada siu baca na lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat, kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan ya wirid itu anunya Pak. Jadi ya kong kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama ingin murus. Dia disimpan rasa-rasa. Tahu murus suka nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, tagak kumainka. Itu insya Allah. Semua mudahkan itu. Itu barakah. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah, suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ya sampai sunnah ikut jamaah. Iya. Ya kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, Mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja suru na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh yang musala ini. Dia nak jende na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musala itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilaw, nang katana tilaw musik di meter 2 meter. Hafifatani fil lisan. Sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi 2 kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut. Istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya tidak meninggalkan masjid sampai subuh.
sampai waktu suruh. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruh ya. Waktu kita nanti sholat sunnah Isra. Soalnya sholat sunnah Isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah Isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha, kata Nabi, kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampai sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah.